Aduh, aduh, aduh. Pasien dalam bahaya, segera lakukan operasi. Wanru, tenang saja. Setelah Ye Qingyu melahirkan anak itu untuk dijadikan bank darahmu, kau akan selamat. Mo Chen, ini memang nasibku yang buruk. Jangan sampai kau menyakiti sepupuku King Yu dan anaknya hanya karena aku ya. Wanru, kenapa kau masih membela Ye Qingyu sampai sekarang? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kau menderita separah ini? Mo Chen, hati-hati. Wanru, sudah tertangkap? Belum, tapi semua bukti menunjukkan bahwa Nyonya yang menyewa pembunuh itu. Ye Qingyu, Mo Chen, sudahlah. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang harus kau lakukan sekarang adalah istirahat yang baik agar cepat pulih. Ye King Yu, posisimu sebagai Nyonya Yun akan segera menjadi milikku. Siapa keluarga pasien? Saya ibunya. Rahimnya pecah total, sebagian besar organ gagal berfungsi, perlu dilakukan pengangkatan rahim. Jika setuju, silakan tanda tangan. Tidak boleh tanda tangan. Cepat berikan padaku. Tuan Muda Yun, cepat berikan padaku. King Yu dalam bahaya. Saya harus segera tanda tangan. Sudah kubilang jangan tanda tangan. Direktur Yun, jika Anda tidak tanda tangan, Nyonya mungkin akan... Apa kau tuli? Sudah kubilang jangan tanda tangan. Lanjutkan melahirkan. Terus melahirkan. Tuan Muda Yun, saya mohon padamu. Cepat biarkan saya menandatangani. Jika terus melahirkan, putri saya akan mati. Saya hanya menginginkan anaknya. Tuan Muda Yun, kau tidak boleh begini. King Yu adalah istrimu. Kau tidak boleh begini. Cepat selamatkan dia. Pergi. Putrimu telah melakukan begitu banyak hal tercela. Kau masih berani meminta saya menyelamatkannya. Ayo, segera seret dia keluar. Seret dia Tuan keluar. Muda Yun, Tuan Muda Yun, Tuan Muda Yun, kau tidak boleh begini, Tuan Muda Yun. Wanru. Bukankah saya menyuruhmu untuk beristirahat dengan baik? Mengapa kau keluar lagi? Mo Chen, saya mohon padamu selamatkan kakak sepupu King Yu. Menyelamatkannya? Lalu bagaimana denganmu? Mo Chen, saya bisa seperti sekarang berada dalam pelukanmu, sudah sangat bahagia. Meskipun saya mati sekarang, saya sudah merasa puas. Tidak bisa. Ye Qingyu harus melahirkan anak ini untuk menjadi bank darah bagimu. Baru bisa menebus dosa yang telah dia perbuat selama bertahun-tahun. Pergi. Mo Chen, Wanru, jangan bersikap baik pada semua orang. Ada beberapa orang yang tidak pantas mendapatkannya. Mo Chen, tapi Ye King Yu bagaimanapun juga dia itu kakak sepupuku. Ini semua adalah salahnya sendiri. Nyonya Yun, sungguh kasihan. Sudah sekarat masih harus melahirkan. Benar, menjadi nyonya kaya raya juga sulit. Semuanya harus diam. Apa kalian membicarakan masalah keluarga kaya raya seperti itu sampai tidak takut mati? Yun Mo Chen, mengapa kau melakukan ini padaku? Kau sungguh kejam. Apa kau benar-benar hanya menganggapku sebagai mesin penetas anak? Hahaha. Istri Direktur Lin sudah melahirkan, bayinya adalah laki-laki, beratnya 6 kati 8 tahil. Dokter, bagaimana keadaan kakak sepupu King Yu? Begini, Nyonya mengalami pendarahan hebat dan sedang koma. Sekarang ini sedang diobservasi. Mengapa bisa seperti ini? Kakak sepupu King Yu dia tidak akan meninggal kan? Jangan bergerak, berbaringlah di sana dengan baik. Anaknya sudah lahir. Jadi sekarang istirahatlah dengan baik. Dan tunggu sebentar lagi untuk operasi. Tapi, Nona Wanru jangan khawatir. Kondisi fisik Nyonya sangat baik, seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Ye King Yu sungguh panjang umurnya, bahkan tidak mati karena ini. Anakku, anakku. Di mana anakku? Anakku, anakku sayang. Aduh, kasihan sekali anak sekecil ini. Sudah harus diambil darahnya. Benar, entah dia bisa selamat atau tidak. Hei, apa yang kau lakukan? Di mana anak yang baru saja kalian bicarakan? Yang diambil darahnya itu? Di mana? Cepat katakan. Cepat katakan. Cepat katakan. Astaga, hampir mati aku. Orang gila dari mana ini? Ayo cepat pergi, jangan banyak bicara. Direktur Yun, setelah dilakukan pemeriksaan, golongan darah anak ini benar-benar cocok dengan Nona Wanru. Ambil darahnya, siapkan operasi. Baik. Keturunan Mo Chen hanya boleh dilahirkan olehku. Ye King Yu jangan berharap lagi. Hentikan. Jangan sentuh anakku.
Bayi yang manis jangan menangis ya. Lepaskan anak itu. Yun Mo-chen, aku mohon padamu, lepaskan anak kita. Ku bilang lepaskan anak itu, kau tidak dengar. Yun Mo-chen, apakah hatimu terbuat dari batu? Dia masih sangat kecil, bagaimana kau tega mengambil darahnya untuk wanita itu? Kalau bukan karena kau berkeliaran, terlibat dengan penyakit menular yang menjijikan dan kotor itu, apa aku perlu darah anak itu? Aku tidak punya penyakit menular. Mo-chen, sudahlah. Wanru, jangan bergerak, berbaringlah dengan baik. Mo-chen, jangan lagi menyusahkan kakak sepupu King Yu. Ini nasib buruk Wanru, tidak bisa menemanimu sampai tua. Ye Wanru, jangan lagi berpura-pura. Kalau bukan karenamu, yang mengganggu hubunganku dengan Mo-chen, bagaimana mungkin Mo-chen melakukan ini padaku? Diam! Wanru sudah begitu baik padamu, tapi kamu terus menyakitinya berulang kali. Kamu bahkan menyewa orang untuk membunuhku. Kalau bukan karena Wanru menahan sabetan pisau itu untukku, aku pasti sudah mati. Ye King Yu, kamu sungguh kejam. Menyewa orang untuk membunuhmu apa? Mo-chen, aku tidak tahu apa-apa. Kamu dan kekasih gelapmu itu, demi bisa hidup bersama, apa yang sudah kalian lakukan? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kekasih gelap? Aku tidak tahu kekasih gelap apa yang kamu maksudkan. Mo-chen, apa yang sedang kamu katakan? Anak ini anak siapa sebenarnya? Kamu sendiri tahu betul di hatimu. Anak ini adalah anakmu. Kamu masih berbohong. Anak ini benar-benar anakmu. Ye Wanru, apakah ini ulahmu sendiri sengaja menjebakku? Kakak sepupu King Yu, bagaimana bisa kamu berpikir yang seperti itu tentangku? Mo-chen, percayalah padaku, aku tidak melakukannya. Wanru, aku percaya padamu. Ye King Yu, sudah cukup. Wanru dari awal sampai akhir selalu membelamu. Sekarang kamu malah membalikan fakta. Bisakah kamu berhenti? Setiap kali ada masalah, selalu menyalahkan Wanru. Sini, berikan anak itu padaku. Tidak ada yang boleh menyentuh anakku. Mo-chen, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tidak apa-apa. Ye King Yu, apa kamu ini seperti anjing gila? Ayo berikan anak itu padaku. Yun Mo-chen, apakah kamu benar-benar ingin memaksa aku dan anakku mati? Anak haram. Mati saja sekalian, bagus. Yun Mo-chen, kenapa kau bisa mengatakan hal seperti itu? Dia darah dagingmu sendiri. Darah dagingku. 10 bulan lalu, aku sedang dinas di luar negeri. Selama setengah bulan penuh, kau masih berani bilang, dia darah dagingku. Bukan begitu, bukan seperti itu. Kata dokter aku melahirkan prematur karena kurang gizi. Maka itu alasannya. Cukup, Ye King Yu. Sampai kapan kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Aku tidak bohong, Mo-chen. Mo-chen, kau harus mempercayaiku. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau kau tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Betul, kakak sepupu Mo-chen. Aku percaya kakak sepupu King Yu, dia bukan orang seperti itu. Wanru, kau tahu apa artinya melihat wajah tapi tidak tahu hati? Lihat sendiri. Apa lagi yang perlu kukatakan? Bukan seperti itu. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Xiao Yunshen. Cukup, Ye King Yu. Jangan berkelit lagi. Berikan anak itu padaku. Jangan, Yun Mo-chen. Kalau kau terus memaksaku, aku akan... Ye King Yu, kau berani mengancamku dengan anak orang lain. Tidakkah itu terlalu menggelikan? Ayo, bawa dia masuk. Ye King Yu, lompatlah. Kalau kau berani melompat, aku juga akan melemparkan ibumu ke bawah. Jangan sakiti ibuku. Bagus, aku memberimu 2 pilihan. Pilih anak itu, atau ibumu. Yun Mo-chen, kenapa kau memaksaku seperti ini? King Yu, jangan pedulikan aku. Cepat bawa anakmu dan pergi. Apa aku mengizinkanmu bicara? Diam. Ye King Yu, sudahkah kau memutuskannya? Kesabaranku terbatas. Aku memberimu waktu 3 detik. 3, 2, 1. Semuanya, lempar dia dari atap sekarang juga. Hentikan. Kenapa? Sudah putuskan? Aku akan menggunakan nyawaku untuk menukar nyawa ibuku, bolehkah? Apakah hanya jika aku mati, ibuku beserta anakku dapat diselamatkan? King Yu, jangan lakukan hal bodoh. Mama sudah tubuh renta. Jangan pedulikan Mama. Jangan. Selama kau dan anakmu baik-baik saja, Mama mati pun akan tenang. Cukup, kalian semua diam. Ye King Yu, tidak mudah untuk mati. Dengarkan aku baik-baik, kau adalah milikku. Kulit dan dagingmu, dari kepala hingga kaki, semua sepenuhnya adalah milikku. Sekarang kau mengkhianatiku. Kau harus membayar harganya. Aku tidak mengkhianatimu. Aku bilang aku tidak. Cukup, aku tidak mau mendengar pembelaanmu lagi. Aku memberimu kesempatan terakhir. Pilih anakmu atau ibumu. Yun Mo-chen, hentikan. Xiao Yunshen, kau masih berani datang ke sini.
Yun Mo-chen, menantu memaksa istri dan ibu mertuanya meninggal. Jika berita ini tersebar, menurutmu berapa banyak saham keluarga Yun akan turun? Yunshen, kenapa kau datang? King Yu, maafkan aku datang terlambat. Cukup. Ye King Yu, kau masih bilang tidak mengkhianatiku. Kau begitu terburu-buru untuk berbisik-bisik dengan kekasih kecilmu begitu ya? Yunshen, kau memanggilnya sungguh akrab. Aku tidak, Yun Mo-chen. Aku dan Xiao Yunshen benar-benar hanya teman biasa. King Yu, jangan buang-buang waktu dengan dia. Ada aku, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Yun Mo-chen, wanita harus dirayu. Kau tidak bisa menjaga wanitamu. Hanya bisa mengandalkan kekuasaan untuk menindas benar-benar tindakan pengecut. Cukup. Xiao Yunshen, padahal aku menganggapmu sebagai saudara. Kau malah memanfaatkan kepergianku ke luar negeri untuk mengkhianatiku. Sekarang kau masih berani datang dan menceramahiku. Sudah kubilang padamu, semua milikmu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah milikku. Yun Mo-chen, sebenarnya apa yang kau inginkan? Mengapa kau mempermalukanku seperti ini? Mempermalukan? Aku mencium istriku sendiri. Kau menyebutnya mempermalukan. Ye King Yu milikku. Kapanpun dan dimanapun semua tentang dirimu adalah milikku. Yun Mo-chen, apakah begitu caramu memperlakukan King Yu? Bagaimana aku memperlakukan istriku sendiri, memangnya kau berhak ikut campur. Kau, Xiao Yunshen, lebih baik kau sadar diri. Ini adalah urusan rumah tanggaku, bukan urusanmu. Pergi! Ye King Yu, jangan berpikir, karena kau punya tempat berlindung, aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Sudahkah kau membuat pilihan? Jika kau tidak menjawab sekarang, aku akan mengirim ibumu dan anak kita bersama-sama ke neraka. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Yun Mo-chen, kumohon jangan memaksaku lagi. Apakah kau tidak ingin menyelamatkan Ye Wanru? Kau bisa mengambil darahku, ambil semua darahku tidak apa-apa, asalkan kau lepaskan ibuku dan anakku. Diam. Wanru itu suci dan murni. Bagaimana bisa tubuhnya dikotori oleh darahmu? kau bilang wanita ini suci dan murni. Hahaha. Benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Yun Mo-chen, awalnya aku hanya mengira kau bodoh. Ternyata kau juga sangat buta. Tutup mulutmu. Kau pikir kau pantas membicarakan wanitaku? Hentikan kalian jangan berkelahi lagi. Kak Mo-chen, jangan karena aku merusak hubungan persaudaraanmu dengan Xiao Yunshen. Siapa yang bersaudara dengannya? Oh, Qing Yu, ikutlah denganku. Yun Mo-chen tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Berhenti, Ye King Yu. Kau sebegitu inginnya pergi bersama selingkuhanmu. Orang yang menghalangi jalan harus menyingkir. Wanita yang tidak kau sayangi, ada orang lain yang menyayanginya. Wanita yang tak kau cintai, ada orang lain yang mencintainya. Wanita yang tak kau pedulikan, ada orang lain yang mempedulikannya. Oh ya, sayang sekali. Meskipun aku tidak menyayanginya, tidak mencintainya, dan tidak mempedulikannya, dia tetap wanitaku, dia istri sahku, sedangkan kau bukan apa-apa. Memangnya kenapa kalau dia istrimu, King Yu? Pria brengsek seperti ini tidak pantas kau cintai. Setelah pulang, aku akan membantumu bercerai dengannya. Kau bawa saja anak itu kembali. King Yu, kau tidak ikut denganku. Bawa anak itu pergi, aku tidak bisa meninggalkan ibuku begitu saja. Nak, jangan pedulikan ibu. Kau pergi bersama Tuan Muda Xiao. Bu, aku kan putrimu. Bagaimana aku bisa membiarkan ibu menderita sendirian di sini? Yun Mo-chen, aku tidak akan memberikan anak ini kepadamu. Kau boleh melakukan apapun padaku, asal kau bebaskan ibuku. King Yu, ayo pergi bersamaku. Aku bisa melindungi kamu dan ibumu. Kau bisa melindungiku hanya untuk sementara. Tapi bisakah kau melindungiku selamanya? Jika kau benar-benar peduli denganku, bawa anak ini pergi. Baiklah. Ye King Yu, kau terus mengatakan kau tidak mengkhianatiku. Sekarang kau memberikan anak itu kepada pria lain, kau benar-benar keterlaluan. Kau berpikir anak itu adalah anakku. Memangnya bukan? Oke, jika itu yang kau pikirkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh King Yu dan ibunya lagi, keluarga Xiao pasti akan memulai perang habis-habisan dengan keluarga Yun. Hanya keluarga Xiao rendahan. Kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tuan Muda Yun, tolong lepaskan putriku. Biarkan aku saja yang mati. Mo-chen, jangan lagi mempersulit ibu dan kakak sepupu King Yu. Bolehkah? Aku baik-baik saja. Wanru, jangan bergerak, jangan bicara lagi. Mo-chen, aku bisa mendapatkan cintamu sebelum kematianku. Aku sudah sangat puas. Biarkan aku meninggal dengan tenang. Jangan lagi mempersulit ibu dan kakak sepupu King Yu. Apa yang kau katakan? Wanru,
Kau terluka karena menyelamatkanku. Mana mungkin aku membiarkanmu mati begitu saja. Aku dengar, ada teknologi hemodialisis yang sangat canggih di luar negeri, yang bisa memurnikan darah manusia. Aku akan segera minta didatangkan peralatan dan teknologinya, dan memurnikan semua darah Ye Qingyu sebelum memindahkannya padamu. Kalau begitu, itu pasti sangat sakit ya. Aku tidak mau, Mo Chen. Aku lebih baik menanggung penderitaan ini sendirian. Tuan Muda Yun, jangan lakukan itu. Qingyu baru saja melahirkan dan mengalami pendarahan yang sangat hebat. Jika terus disiksa seperti ini, dia akan mati. Kalau kau mau mengambil darah, ambil saja darahku. Ayo, ambil darahku. Pergi! Ibu. Ibu kenapa? Ibu. Ibu. Menyingkir! Sini. Bawa dia. Jangan. Yun Mo Chen. Hahaha. Ye Wanru, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Melepaskan Ye Qingyu. Kau sudah merebut Mo Chen begitu lama, aku sudah susah payah merebutnya kembali, mana mungkin aku melepaskannya. Ye Wanru, semua ini perbuatanmu, benar. Aku, apa yang kulakukan? Coba katakan padaku. Kau memfitnahku, membuat Mo Chen mengira aku berselingkuh, dan melahirkan anak orang lain, benar? Lalu, foto itu kau yang mengambilnya, benar? Memang kenapa kalau iya? Memang kenapa kalau tidak? Kau punya buktinya. Kau sungguh tidak tahu malu. Hahaha, aku tidak tahu malu begitu, tapi pada akhirnya aku mendapatkan Mo Chen, bukan? Dan kau sebentar lagi akan menjadi bank darahku. Setelah kau mati, anakmu juga akan menjadi bank darahku. Hahaha. Ye Wanru, aku tidak pernah menyangka sebelumnya. Ternyata kau sebengis ini. Bengis? Ada yang lebih bengis lagi. Kau tahu mengapa kau melahirkan pada saat ini? Apa kau benar-benar tahu mengapa kau melahirkan pada saat ini? Kenapa? Hahaha. Itu karena aku memberimu obat pemicu persalinan. Hahaha. Ye Wanru, kau sungguh jahat. Aku akan pergi dan memberitahu Mo Chen sekarang, biar dia melihat wajah aslimu. Silakan saja. Menurutmu apakah dia akan mempercayaimu? Ye Wanru, apa kau benar-benar berpikir semua ini bisa kau sembunyikan seumur hidup? Suatu hari nanti, kebenarannya akan terungkap. Ye Qingyu, kau terlalu polos. Begitu aku menjadi Nyonya Yun, apa kau pikir masih ada orang yang akan menyelidiki hal-hal ini? Hahaha. Nyonya Yun, aku sebentar lagi akan menjadi Nyonya Yun. Ye Wanru, aku akan memberimu peringatan. Perbuatan jahat yang terus dilakukan sudah pasti akan menghancurkan diri sendiri. Masih belum ada. Sudah kucari di seluruh rumah sakit. Yun Mo Chen, di mana kau menyembunyikan ibuku? Qingyu, bayinya terus menangis. Aku belum pernah mengurus anak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Cepatlah kembali. Baik. Aku akan kembali sekarang. Sayangku, anak baik, jangan menangis ya. Qingyu, aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Begitu cepat menenangkan anak itu. Tadi aku benar-benar kehabisan akal. Itu karena aku adalah ibunya. Qingyu, aku tidak menyangka Yun Mo Chen tega melakukan ini kepadamu. Ceraikan saja dia. Aku bisa menjaga kamu dan anak dengan baik. Xiao Yunshen, aku tidak mempertimbangkan hal itu saat ini. Aku hanya ingin menjaga anakku dengan baik, membuatnya tumbuh sehat dan bahagia. Tetapi Qingyu, Yun Mo Chen sudah berubah. Jika kamu tetap bersamanya, aku takut kamu dan anakmu dalam bahaya. Biarkan aku menjagamu ya. Kamu tahu aku selalu menyukaimu. Xiao Yunshen, jika kamu terus seperti ini, aku akan pergi sekarang juga. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Qingyu, ada urusan perusahaan yang harus aku bereskan sebentar. Kamu istirahat saja di sini dengan tenang. Jika ada yang kamu butuhkan, panggil saja kepala pelayan untuk membantu. Wanru, cepat! Hati-hati. Wanru, kenapa kamu tergeletak di lantai? Setelah kamu pergi tadi, kakak sepupu Qingyu terjatuh di lantai. Aku ingin melihat keadaannya. Tidak disangka, kakak sepupu mendorongku sampai jatuh. Lalu dia kabur. Ye Qingyu ini benar-benar keterlaluan. Aku akan segera menangkapnya. Suruh dia minta maaf padamu. Mo Chen, jangan.
kakak sepupu King Yu, dia mungkin tidak sengaja, mungkin dia terburu-buru mencari Bibi, itu sebabnya dia mendorongku. Wanru, jangan selalu membelanya. Tidak apa-apa, Mochen. Aku yang bersalah pada kakak sepupu King Yu, tak perlu salahkan dia. Direktur Yun, ini hasil laporan Nona Wanru. Bagaimana hasilnya? Tidak terlalu bagus. Jika tidak segera dioperasi dalam beberapa hari ini, gumpalan darah itu mungkin menekan saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Golongan darahnya cukup langka, kami tidak punya cukup pasokan darah di rumah sakit, melakukannya akan sangat berisiko. Aku akan mencari caranya. Halo, apa alat dialisis super kuat sudah dibeli? Apa? Kerja bagus. Ini 100 juta rupiah, akan ada imbalan lebih banyak setelah urusan ini selesai. Wah, terima kasih Nona. Wanru, Ada apa Kak Mochen? alat dialisis super kuat baru akan tiba dalam beberapa hari, tapi penyakitmu. Ada apa-apa Kak Mochen? Aku sudah sangat puas bisa menggenggam tanganmu seperti sekarang ini. Tidak bisa. Wanru, kau terluka karena menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu meninggal? Aku akan segera membawa anak itu kembali dan memberimu transfusi darah. Hanya keluarga Xiao saja kan? Memangnya kenapa kalau kita berperang habis-habisan? Kak Mochen, jangan. Dia hanya seorang anak kecil. Wanru, jangan ikut campur. Aduh, aku ikut juga. Wanru, tubuhmu masih sangat lemah sekarang. Kau harus istirahat yang baik. Kak Mochen, biarkan aku ikut ya. Aku ingin meminta maaf pada kakak sepupu King Yu. Kenapa kau harus meminta maaf padanya? Seharusnya dia yang meminta maaf. Kak Mochen, kakak sepupu King Yu punya prasangka yang sangat dalam padaku. Aku tidak ingin dia membenciku. Aku yatim piatu sejak kecil dan tumbuh besar di rumahnya. Dia sudah seperti kakak kandungku sendiri. Baiklah. Apa yang kalian lakukan di King Yu, saya datang untuk meminta maaf padamu. Yewanru tidak perlu. Bukankah kamu hanya menginginkan status Nyonya Yun? Aku bisa menceraikannya besok dan menyerahkan posisi ini padamu. Kakak sepupu King Yu, tidak seperti itu. Aku tulus datang untuk meminta maaf padamu. Cukup, Wanru. Sudah kubilang padamu, tidak perlu meminta maaf padanya. Dialah yang berutang padamu. Yun Mochen, baru hari ini aku sadar. Tak kusangka kau sebodoh ini. Ye King Yu. Aku juga baru sadar sekarang. Ternyata kau begitu kejam. Bahkan kau menyakiti gadis sebaik Wanru. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Yun Mochen, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan. Aduh, Mau apa? Tentu saja untuk mencari anak harammu itu. lepaskan anakku. Ya King Yu, tidak enak kan rasanya akan kehilangan anak. Lepaskan. Lepaskan aku. Wanru, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin menenangkan kakak sepupu King Yu. Aku tidak menyangka dia malah. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kakak sepupu King Yu, aku tahu kamu membenciku karena merebut Mochen darimu. Tapi aku sebentar lagi akan meninggal. Setelah aku meninggal, kamu harus menjaga Mochen dengan baik. Wanru, jangan bicara lagi. Aku tidak akan membiarkanmu meninggal. Ikut denganku sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Berikan transfusi darah pada Wanru. Ini adalah utangmu padanya. Aku tidak berutang. Aku tidak berutang apapun pada Yewanru. Ini bukan urusanmu, ayo. Berhenti. Yun Mochen, berani-beraninya kamu datang ke rumahku hanya untuk menculik orang. Kamu benar-benar mencari masalah. Yun Mochen, berani-beraninya kau datang ke rumahku untuk menangkap seseorang. Kau cari mati. Sungguh sepasang kekasih anjing yang setia. Ye King Yu, ini yang kau sebut tidak mengkhianatiku. Yun Mochen, jangan menuduhku sembarangan. Aku dan King Yu bersih. Bersih? Xiao Yunshen, jangan kira aku tidak tahu. Sejak sekolah kau sudah menyukai Ye King Yu. Dan sekarang akhirnya kau mendapatkan kesempatan. Apa kau akan menyia-nyiakannya? Kesempatan itu kau sendiri yang berikan, Yun Mochen. Salahkan saja dirimu sendiri yang tidak menghargainya, membuang mutiara seperti King Yu, dan malah memungut batu busuk yang kotor ini. Xiao Yunshen, berani kau menghina Wanru lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Mochen, Xiao Yunshen hanya berprasangka buruk terhadapku. Tolong jangan karena aku, kau merusak persahabatanmu dengannya. Persahabatan omong kosong. Mana ada sahabat yang memanfaatkan situasi untuk merebut istri orang lain.
Konyol, tertipu tapi masih membantu orang lain menghitung uangnya. Mana ada aku punya saudara sebodoh dirimu. Kalian sedang apa? Jika kau berani mengadu lagi, aku akan menghajarmu. Sedang apa kalian? Memangnya itu urusanmu? Kalau tidak terima, mari kita berkelahi. Ayo, jangan main dengannya. Halo, namaku Xiao Yunshen. Yun Mo-chen. Mulai sekarang, kita adalah saudara. Aku tak ada waktu buat basa-basi denganmu. Menyingkir. Kalau ingin bertemu ibumu, ikut aku. Mo-chen, kau sembunyikan ibuku di mana? Katakan padaku, kumohon, Mo-chen. Ikut aku pulang. Kau pasti akan tahu. Yun Mo-chen, kau licik. Kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu dan licik. Bukankah semua itu karena kau yang memaksa? King Yu, kau baik-baik saja. Yun Mo-chen, kau sudah keterlaluan. Aku mendidik istriku sendiri. Aku tidak butuh kau ikut campur. Terakhir kali kutanya, kau mau ikut aku atau tidak? King Yu, jangan ikut dia. Tenang saja. Aku akan membantumu. Baik-baik. Asal kau memberitahuku di mana ibuku, aku akan ikut denganmu. King Yu, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu pergi ke sana sama saja dengan mencari masalah. Tapi ibuku ada bersamanya. Apa yang bisa kulakukan? Tenang saja. Aku akan segera menelepon orang untuk mencari keberadaan ibumu. Tidak perlu, ini urusanku sendiri. Xiao Yunshen, kita tidak punya hubungan apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan sebanyak ini untukku. Bermesraan terus. Tidak ada habisnya ya. Kemari. King Yu, Bu, kamu baik-baik saja? Yun Mo-chen tidak melakukan apa-apa padamu, kan? King Yu, kamu tidak perlu khawatir. Tuan Muda Yun tidak melakukan apapun padaku. Syukurlah kalau begitu. King Yu, apakah kamu dan Tuan Muda Yun memiliki kesalahpahaman? Tuan Muda Yun adalah orang baik, kamu jangan mengecewakannya. Bu, kenapa ibu membelanya? Apakah ibu lupa bagaimana dia menekan kita di ruang perawatan? King Yu, wajar saja jika suami istri bertengkar. Kalian harus banyak bicara. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, semuanya akan membaik dengan sendirinya. Ibu, hubungan kami tidak bisa lagi digambarkan sebagai kesalahpahaman. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Apapun yang kulakukan selalu salah. Gadis bodoh, jangan berpikir seperti itu. Ibu lihat dia masih punya perasaan padamu. Kamu juga jangan terlalu keras kepala. Saat harus mengakui kesalahan, akui saja. Saat harus mengalah, mengalah saja. Ibu, di saat seperti ini kenapa ibu masih membelanya? Katakan padaku, apakah dia mengancam ibu lagi? Aku akan menemuinya sekarang. Pergi. Bagaimana kau mengancam ibuku? Mengancam. Sakit, lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Jalan. Lepaskan aku. Yun Mo-chen, penyakit apa yang diderita ibuku? Mana ku tahu? Aku bukan dokter. Apa kau yang menyebabkan ibuku sakit? Apakah itu yang kau pikirkan tentangku? Tentu saja, kau hanya seorang bajingan tak tahu malu. Sudah pasti aku akan memikirkan hal terburuk. Ah, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Karena aku dianggap sebagai bajingan tak tahu malu, maka aku harus melakukan hal yang memalukan. Lepaskan. Ambil darahnya. Baik, Nyonya, silakan duduk. Ambillah, ambil saja sebanyak mungkin. Anggap saja nyawaku ini kubayar kembali padamu. Ini bukan dibayar kembali kepadaku, tetapi dibayar kembali kepada Wanru. Terserah, bagaimanapun juga, nyawaku ini juga diselamatkan olehmu. Ye King Yu, kau baik-baik saja. Ye King Yu, Ye King Yu. Ye King Yu. Ye King Yu. Ada apa dengan Ye King Yu? Dokter. Direktur Yun, jangan panik biar saya periksa dulu. Gawat, kondisi Nyonya sangat buruk. Harus segera dipindahkan ke IC. Yun Mo-chen, jika terjadi sesuatu yang buruk pada King Yu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Yunshen, perhatikan posisimu. Ye King Yu adalah istriku. Mengapa kau bisa mengancamku? Kau, Yun Mo-chen, jika kau tidak mencintainya, mengapa tidak melepaskannya? Melepaskan? Barang milikku. Bahkan jika aku tidak lagi menginginkannya, dia tetaplah milikku. Mengapa aku harus melepaskannya? Yun Mo-chen, kau bajingan. Hanya orang lemah yang bisa marah-marah tanpa daya. Direktur Yun, silakan masuk sebentar. Pergi, dia istriku.
Dokter, bagaimana kondisi King Yu? Anda membawanya tepat waktu. Tidak ada yang serius, hanya perlu istirahat total 2 hari. Apakah Nyonya Muda Yun akan beristirahat di rumah atau dirawat inap? Pulang, aku tidak mau dirawat inap. King Yu, kau bodoh ya. Kau sekarang sangat lemah. Dia bahkan mau mengambil darahmu. Jika kau kembali dan alami kekacauan ini 2 kali, kau bisa kehilangan nyawamu. Ceraikan saja dia sekarang, aku bisa menjagamu dengan baik. Pergi. Selama kami belum bercerai, Ye King Yu adalah istri sahku. Jadi bukan giliranmu untuk bicara. Dokter Wu, kau tinggal di rumahku saja. Jika kondisi Ye King Yu kambuh, kau akan langsung tahu. Baik. Bibi Wang, belikan bahan makanan dan suplemen. Baik, Tuan Muda. Sudah, kalian pergi sekarang. Ya. King Yu, Ayolah, ayolah apa? kau tidak ingin membunuhku? Ayo, Aku tidak berniat membunuhmu. Ini pisau buah. apakah menusuk orang dengan pisau buah itu tidak akan membuat orang mati? Yun Mo Chen, aku menyadari kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah mencintaimu. Yun Mo Chen, kau bajingan? Apelnya kotor. Aku akan mengambilkan yang lain untukmu. Pergi, cepat pergi. Halo King Yu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bayinya terus menangis. Aku juga tidak bisa menenangkannya. Aku baik-baik saja. Anu, tolong carikan aku seorang perawat untuk menjaga anak ini. Nanti aku akan transfer uangnya padamu. Ini bukan masalah uang. Ye King Yu, kau Aku baru benar-benar saja. tidak sabaran. Aku baru keluar sebentar, kau sudah tidak sabar menelepon kekasih kecilmu ya? Aku tidak, Xiao Yunshen yang menelepon. Siapa yang menelepon? Apa bedanya, Ye King Yu? Xiao Yunshen, aku beritahu kau, lupakan saja niatmu itu. Biarpun aku menghancurkannya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Halo. King Yu, Ponselku, Yun Mo Chen, kau sudah kelewatan. Apa aku yang lebih kelewatan darimu? Katakan, sejak kapan kau selingkuh dengan Xiao Yunshen? Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak. Lalu, bagaimana anak itu bisa ada? Anak ini benar-benar bukan anak Xiao Yun Mo Chen. Aku mau bercerai denganmu. Bercerai? Bercerai untuk bersama Xiao Yunshen, begitu? Memangnya kenapa kalau aku bersama siapapun? Pokoknya aku mau bercerai denganmu. Ye King Yu, jangan kira setelah kamu mendapatkan pelindung, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Akan kuberitahu selama aku belum memberi izin. Kita tidak akan bisa bercerai, dan kamu tidak akan bisa bersama Xiao Yunshen. Yun Mo Chen, kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu? Baguslah kalau begitu. Kalau begitu biar aku tunjukkan betapa tidak tahu malunya aku ini. Berani memukulku, harus menanggung akibatnya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan? Mo Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Wanru, tubuhmu masih lemah. Kenapa kamu keluar dari kamar? Mo Chen, aku merindukanmu. Sudah setengah hari. Aku tidak melihatmu. Lagi pula dokter bilang kondisiku sudah pulih, aku boleh keluar untuk jalan-jalan. Syukurlah, tapi hati-hati, jangan sampai kelelahan. Aku akan meminta Bibi Wang menyiapkan kamar lain untukmu. Ye King Yu, apa yang baru saja kau lakukan bersama Mo Chen? Coba tebak saja. Tadi Mo Chen itu sedang memelukku di tempat tidur. Kau? Ye Wanru, daripada membuang tenaga untuk ini, lebih baik kau lebih sering mendekati Yun Mo Chen, agar ia segera menceraikanku. Dengan begitu, bukankah kalian bisa bersama? Jangan senang-senang dulu. Apa yang kau lakukan? Wanru, ada apa? Kau baik-baik saja. Mo Chen, aku hanya ingin mengupas apel untuk kakak King Yu. Tapi ia malah memukul dan mendorongku. Ye King Yu, kau menderita paranoid, ya? Mo Chen, ini bukan salah kakak King Yu. Ini semua salahku. Ye Wanru, kau benar-benar seorang wanita yang penuh kepalsuan. Berpura-pura saja, teruskan saja berpura-pura. Sampai kapan kau bisa bertahan? Diam Ye King Yu. Kenapa kakekku dulu sampai dibutakan oleh matanya sehingga menyuruhku menikahi jalang sepertimu? Jika kau berani menyakiti Wanru lagi, aku pastikan hidupmu lebih buruk dari kematian yang menyakitkan. Kakak sepupu King Yu, turunlah untuk sarapan. Aku tidak berani makan masakanmu, takut diracuni. Kau. Wanru, ada apa yang terjadi? Oh? Ada apa? Coba kulihat. Mo Chen,
Tidak apa-apa, aku sendiri yang tidak sengaja menjatuhkan peralatan makan. Benarkah begitu, Bibi Wang? Apakah benar seperti itu? Benar, Tuan Muda. Benar apa? Cepat katakan. Nyonya yang menjatuhkan peralatan makan. Apa? Ye Qingyu lagi. Di mana dia sekarang? Nyonya, dia sudah keluar. Ye Qingyu, kau begitu tidak sabar ingin menemui Xiao Yunshen. Mo Chen, jangan salahkan kakak sepupu King Yu. Masih sakit? Sudah tidak sakit, Mo Chen, kau baik sekali. Baguslah kalau sudah tidak sakit. Wanru, kondisimu terlalu lemah. Jangan lagi melakukan hal-hal seperti memasak ya. Kenapa tidak cepat bersihkan ini? Baik, Wanru, bagaimana kalau sebentar lagi kuantar kau kembali ke rumah sakit? Penyakitmu ini belum sembuh. Aku tidak mau. Mo Chen, aku hanya ingin bersamamu. Paling-paling kita panggil saja dokter keluarga. Aku tidak mau meninggalkanmu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu tinggallah di sini. Ya, Bibi Wang. Jaga Wanru baik-baik. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, kau akan kupecat. baik, Tuan Muda. Wanru, aku akan carikan dokter keluarga untukmu. Istirahatlah yang baik. Kalau ada apa-apa, katakan saja pada Bibi Wang. Mo Chen, aku tunggu kau di rumah. Di kartu ini ada 200 juta rupiah, kata sandinya 6 kali angka 1. Terima kasih, Nona Wanru. Bekerjalah dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Qingyu, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Selama kalian berpisah lebih dari 2 tahun lalu mengajukan permohonan cerai, pasti kalian bisa bercerai. Soal perceraian, nanti saja kita bicarakan. Qingyu, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu, kamu harus memikirkan anak, kan? Dia masih sangat kecil. Bagaimana dia bisa menanggung orang semenyimpang Yun Mo Chen? Qingyu, kamu tahu, aku selalu menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak sekolah. Sekarang, aku semakin tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Xiao Yunshen, jangan begitu. Qingyu, tolong percayalah padaku. Aku pasti bisa menjaga kamu dan anakmu dengan baik. Xiao Yunshen, jika kamu terus begini, kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Maafkan aku. Aku terlalu gegabah. Halo kak, aku akan kembali besok. Aku sampai di bandara besok. Ya, nanti minta kakak ipar menjemputku ya. Ah, baiklah, baiklah. Oke deh. Qingyu, kamu mau kemana? Pulang, Kamu mau kemana? pulang. Pulang ke rumah. Rumah yang mana? Rumah Yun Mo Chen. Apa? Kamu masih mau kembali? Kamu sudah gila? Kamu masih mau kembali bersama anakmu? Kamu tidak tahu, Yun Mo Chen selalu mengincar anakmu. Kamu hanya menyerahkan diri pada bahaya. Apa kamu tahu? Aku yakin selama Yun Mo Chen tahu anak ini adalah anaknya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini pada anak itu. Qingyu, apa kamu masih belum mengerti? Yun Mo Chen sudah terperdaya oleh wanita penggoda itu. Dia tidak akan mencintaimu lagi. Aku mau mencoba. Lagi pula, adikku akan pulang. Aku tidak mau dia melihatku dan Yun Mo Chen dalam kondisi seperti ini di usianya ini. Dia seharusnya bebas dari rasa khawatir di sekolah. Ye Qingyu, untuk apa kamu kembali? Ini rumahku. Apa aku tidak boleh kembali? Hei, jangan buru-buru pergi, kakak sepupu. Sini, biar kulihat betapa lucunya anakmu. Jauhkan tangan kotormu, jangan sentuh anakku. Siapa yang peduli dengan anak harammu ini? Anakku dan Mo Chen pasti 100 kali lebih lucu daripada anakmu. Kalau begitu, melahirkanlah sendiri. Kenapa kau mengincar anakku? Ye Qingyu, kau pikir kau bisa mempertahankan anak ini? Dia ditakdirkan untuk menjadi bank darah berjalan bagiku. Diam, Ye Wanru. Aku peringatkan kau, jika kau berani lagi mengincar anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Aduh. Wanru, bagaimana keadaanmu sekarang? Kau tidak apa-apa. Mo Chen, aku baik-baik saja. Ini bukan salah kakak sepupu Qingyu. Ye Qingyu, apa lagi yang sudah kau lakukan? Seorang kepala keluarga Yun dan CEO grup Yun, kau hanya melihat apa yang ada di depan mata saja ya? Kau, Mo Chen, ini bukan salah kakak sepupu Qingyu. Aku sendiri yang ingin melihat anaknya, tetapi sayangnya dia tidak mengizinkannya. Lalu dia menamparku dan mendorongku hingga terjatuh. Maafkan aku kakak sepupu Qingyu, semua ini salahku. Aku seharusnya tidak melihat anakmu. Wanru, jangan hentikan aku. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Ye Qingyu, apa lagi yang ingin kau katakan?
Apakah perkataanku masih berguna? Kau. Baik, kalau begitu aku mau tanya. Apakah kau memukul Wanru? Ya, aku memukulnya. Apakah kau mendorong Wanru? Ya, aku mendorongnya. Lalu, apa yang membuatmu masih tidak terima? Beranikah aku mengatakan tidak terima? Bayi baik. Mo-chan, aku merasa sedikit pusing. Aku akan mengantarmu ke klinik. Ye King Yu. Aku akan kembali dan membereskanmu nanti. Wanru, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Ada Mo-chan menemaniku di sisiku, semuanya baik-baik saja. Mo-chan, kapan kau akan menceraikan kakak sepupu King Yu dan menikahiku? Itu. Kita lihat saja nanti. Oh, Tenang saja, Wanru. Saat waktu yang tepat tiba, aku pasti akan menceraikan King Yu dan menikahimu. Mo-chan, aku percaya padamu. Aku ada urusan di kantor sore ini. Dan ada rapat juga. Aku pergi dulu. Istirahatlah yang baik. Jika ada apa-apa, tekan saja. Panggil perawat. Semuanya sudah kuurus. Mo-chan, pergilah. Pekerjaan itu penting. Aku pergi. Ye King Yu, kenapa kau selalu seperti bayangan yang sulit dihilangkan? Begini saja aku tidak bisa menyingkirkanmu. Suatu hari nanti aku pasti akan merebut Mo-chan kembali. Nona Wanru punya cara yang hebat, Xiao kagum. Xiao Yunsen, kenapa kau datang? Nona Wanru tidak perlu gelisah, aku tidak bermaksud buruk. Kau telah berulang kali memfitnahku di depan Yun Mo-chan dan kau masih bilang kau tidak bermaksud buruk. Situasinya berbeda sekarang. Nona Wanru, pernahkah kau berpikir, sebenarnya sekarang kita berdua adalah sekutu? Apa maksudmu? Pikirkan ini. Kau ingin mendapatkan Yun Mo-chen, dan aku ingin mendapatkan Ye King Yu. Jika kita bekerja sama untuk memisahkan mereka, dengan begitu, bukankah kita bisa mendapatkan persis apa yang kita inginkan? Ada benarnya. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu mudah. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Nona Wanru sebegitu pintarnya masih tidak bisa menebak apa yang ingin aku lakukan. Xiao Yunshen, lepaskan aku. Bukankah kau yang bilang bagaimana aku bisa mempercayaimu? Setelah kau lakukan ini denganku, kita akan saling memiliki pegangan satu sama lain. Masihkah kau bilang tidak percaya? Ada benarnya. Ayo, biar kulihat apakah kau sanggup. Kak, tumben sekali hari ini kau punya waktu untuk menjemputku sendiri. Di mana kakak ipar? Ada urusan di kantornya. Oh iya kak, ada satu hal. Aku ada reuni teman sekolah sebentar lagi. Bisakah kau memberiku sejumlah uang? Berapa? Sebanyak ini. 4 juta rupiah? Baiklah, berikan ponselmu. Aku akan mentransfernya padamu. 400 juta rupiah. Apa? 400 juta rupiah? Coba lihat, apakah menjualku bisa hasilkan 400 juta rupiah? Ayolah kak, berikan saja padaku. Kakak ipar kan kaya sekali. Jumlah itu bukan apa-apa baginya. Lagi pula, aku benar-benar membutuhkannya. Kakak iparmu punya uang, itu uangnya. Kalau kau berani, minta saja langsung padanya. Aku sendiri tidak punya. Hanya 4 juta rupiah. Terserah kau mau ambil atau tidak. Xiao Yunshen, sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan secara spesifik? Menurutmu, apa hal yang paling dihargai oleh Ye King Yu? Anaknya, ibunya? Ya, benar. Itu adalah anak dan ibunya. Tapi dia melihat anaknya setiap hari. Kita tidak punya kesempatan untuk menyerang. Namun ibunya ada di rumah sakit. Selama kita berpura-pura menjadi Yun Mo-chen dan menyakiti ibu Ye King Yu, menurutmu apakah mereka masih bisa bersama? Ide cemerlang, Direktur Xiao. Tapi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Kakak Bao, aku benar-benar hanya punya 2.000 rupiah. Tolong berikan aku sedikit lagi. Ye King Feng, kau tahu kondisi pasar, bukan? Apa yang bisa kau beli dengan 2.000 rupiah itu? Tolonglah kakak Bao. Sedikit saja. Sungguh, hanya sedikit, kakak Bao. Tanda tangani ini baru akan kuberikan padamu. Surat utang 400 juta rupiah, kakak Bao. Aku hanya seorang pelajar. Aku tidak sanggup membayarnya, kakak Bao. Jika kau tidak bisa membayarnya, kau bisa minta tolong kakakmu yang membayarnya. Kakak iparmu adalah orang terkaya di seluruh kota. Hanya dengan sedikit saja darinya. Itu sudah cukup untuk membuatmu senang seumur hidup, tahu. Tapi, ini. Tapi apa? Kau tanda tangan atau tidak? Jika tidak, aku pergi ya. Tidak. Aku akan tanda tangan, kakak Bao. Aku benar-benar akan tanda tangan. Aku tanda tangan. Sekarang.
Hari ini ganti obatnya kok sudah sepagi ini. Ah, Yun Mochen, kali ini kau takkan bisa bersihkan namamu meski mandi di Sungai Kuning. Ye King Yu, hanya milikku. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Kau cukup parkirkan mobilmu di persimpangan Nanlu saja. Baik. Mochen, kau sudah kembali? Cepat duduk. Wanru, jangan bergerak. Istirahatlah dengan baik. Gawat, Direktur Yun, ibu mertua Nyonya mendapat musibah. Apa? Ibu, ada apa denganmu? Ibu, buka matamu dan lihat aku. Ibu, ini aku, King Yu. Ibu, aku putrimu, Ibu. Mohon tabah. Nyonya besar. Sudah meninggal dunia. Kau bohong. Ibuku. Ibuku tidak akan meninggalkanku. Ye King Yu, sadarlah. Yun Mochen, apakah kau yang menyebabkan kematian ibuku? Ya, apakah itu kau? Bukan aku. Kau. Yun Mochen, pasti kau. Katakan, apa yang kau lakukan pada ibuku? Yun Mochen, pasti kau. Katakan. Katakan. Direktur Yun sudah tahu. Ye King Yu, jangan membuat keributan. Aku juga sedih ibu meninggal. Mana mungkin aku menyakitinya. Tenangkan dirimu. Ibu, Bagaimana hasil penyelidikannya? Sekitar tengah hari, seseorang menyamar sebagai perawat dan memasuki kamar Bibi Ye. Berdasarkan perkiraan waktu kematian, dia pasti pelakunya. Lalu di mana dia? Sudah ditemukan? Sudah ketemu, dia. Cepat katakan di mana dia. Dia berada di villa pinggiran kota keluarga Yun. Apa? Kenapa dia ada di villa saya? Sebenarnya, apa yang terjadi ini? Penyebab pastinya masih diselidiki. Petugas penegak hukum sudah menguasai semua orang di dalam villa dan sedang diperiksa ketat. Selidiki sampai tuntas. Aku ingin lihat siapa yang berani sekali berbuat ini. Baik. Ye King Yu, kenapa kamu? kenapa? Aku menguping pembicaraan kalian, begitukah? King Yu, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya. Lalu, apa ini? Ini kancing dari bajumu. Kamu masih bilang tidak ada hubungannya? King Yu, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Baiklah, berikan aku waktu 2 hari. Hanya 2 hari. Aku pasti akan membawa pelaku yang sebenarnya ke hadapanmu. Biar kamu yang memutuskan, ya? Pelaku yang sebenarnya. Bukankah pelaku yang sebenarnya sudah ada di hadapanku? King Yu, dengarkan aku. King Yu, cepat buka pintunya. Buka sekarang, King Yu. Yun Mochen. Kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir, cinta kita musnah. Tuan muda, tenanglah sedikit. Pergi. King Yu, tenanglah sedikit. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. King Yu. Kakak ipar, bagaimana keadaan ibuku? Di mana kakakku sekarang? King Feng. Kenapa kamu ada di sini? Kapan kamu kembali? Astaga, kakak ipar, cepat katakan padaku bagaimana keadaan ibu. Kakakmu ada di dalam. Coba saja kamu suruh dia buka pintu. Kak, ini aku. Aku King Feng. Cepat buka pintu. Biarkan aku melihat keadaan ibu. Kak, Bu. King Yu, dengarkan aku. Ibu, ada apa denganmu, ibu? Lihat aku. Aku King Feng. Ibu, Kak. Sebenarnya, apa yang terjadi, ibu? Baik-baik saja. Kenapa beliau tiba-tiba meninggal? Maafkan aku tidak menjaga ibu dengan baik, sehingga beliau dibunuh oleh kakak ipar. Apa? Kakak ipar membunuh ibu? Mana mungkin? Ini kancing yang kutemukan di samping tempat tidur ibu, itu milik Yun Mochen. Aku juga dengar dari pengawal rumahnya. Pelakunya bersembunyi di villa pinggiran kota miliknya. Kakak ipar? Tidak. Yun Mochen. Kau membunuh ibuku. Aku akan melawanmu. Adik, jangan gegabah. Rumah Yun Mochen banyak pengawalnya. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Pergi, Ye King Yu. Apa kau tidak bertanggung jawab atas kematian ibu kalau kau hidup rukun dengannya? Apa dia akan melakukan hal seperti ini? Maafkan aku, ini salahku. Ye King Yu, kau kaki tangan yang membunuh ibu.
Jika memukulku bisa membuatmu merasa lebih baik, pukul saja. Kau pikir aku tidak berani? Kau pikir aku benar-benar tidak berani melakukannya? Hentikan. Yun Mo-chen, aku akan melawanmu sampai mati. Tuan Muda King Feng, tenanglah. Tuan Muda, dia benar-benar bukan pembunuhnya. Kau bersekongkol dengannya. Tentu saja kau membelanya. Yun Mo-chen, kau yang menyebabkan ibuku meninggal. Aku akan melawanmu sampai mati. Bawa dia keluar, biarkan dia menenangkan diri. Kakak, tolong kakak. Lepaskan aku. Apa kau yang membunuh ibuku? Dan sekarang kau ingin menyakiti adikku juga. Aku hanya ingin dia tenang sebentar. Ye King Yu, kau juga perlu menenangkan diri. Apa yang kau lakukan, Yun Mo-chen? Lepaskan aku. Mo-chen, apa yang kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin dia tenang sebentar. Tenang kenapa? Cepat lepaskan kakak sepupu King Yu. Mo-chen, kakak sepupu King Yu baru saja kehilangan ibu. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Biarkan dia di sini menemani tante sebentar lagi. Ye Wanru, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk melihat tante, kakak sepupu King Yu. Aku kehilangan orang tua sejak kecil dan tumbuh besar di rumahmu. Tante sudah seperti ibuku sendiri dan kamu adalah kakak kandungku. Ibu Wanru belum sempat berbakti, mengapa ibu pergi begitu saja? Ye Wanru, jangan berpura-pura sedih di sini. Kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Lepaskan aku, biarkan aku melihat ibu sebentar lagi. Ye King Yu, aku tahu kamu sedang sedih. Tapi bukankah kamu sudah kelewatan? Bagaimanapun, Wanru juga dianggap keluarga ibu. Keluarga? Aku tidak punya keluarga seperti ini. Mo-chen, kakak sepupu King Yu sangat galak. Dia bahkan tidak membiarkanku melihat ibu sebentar lagi. Ye Wanru, jangan berpura-pura suci di depanku. Menjijikan. Ye King Yu, cukup. Atas dasar apa kamu melarang Wanru melihat ibu sebentar lagi? Atas dasar apa? Atas dasar yang terbaring di sini adalah ibuku. Coba biarkan ibumu yang terbaring di sini. Ye King Yu, kamu sudah kelewatan. Kau sudah kelewatan. Kau bahkan mengutuk ibuku. Yun Mo-chen, kau bisa membunuh ibuku, tapi aku tidak boleh menyebut ibumu, begitukah? Kau sudah kelewatan. Kau. King Yu, bagaimana keadaanmu? Yun Mo-chen, kau sudah keterlaluan. King Yu baru saja kehilangan ibunya. Kau bukannya menghibur, malah mau memukulnya. Apakah kau masih punya hati nurani? Ini urusan rumah tanggaku. Xiao Yunshen, apa hakmu? Kau. Yun Mo-chen, jangan selalu menggunakan alasan itu. Di zaman seperti ini, kau masih mengira bahwa istrimu adalah milik pribadimu. Kapan aku bilang, dia adalah milik pribadiku? Masih mengelak. Setiap kali aku membela King Yu, kau selalu menggunakan alasan itu, mengatakan bahwa aku tidak punya hak ikut campur urusan rumah tanggamu. Aku memang tidak punya hak, tapi tim penegak hukum punya, kan? Tuan Yun, silakan ikut kami. Apa maksud kalian? Apa maksudnya? Yun Mo-chen, kau ini berpura-pura bodoh padahal tahu segalanya. Aku dengar, para pelayan di villa belakangmu sudah ditahan. Bahkan ibumu juga sudah ditangkap kembali dari luar negeri. Apa? Ibuku kembali? Kenapa aku tidak tahu? Yun Mo-chen, apa kau benar-benar berpikir perbuatanmu itu sangat rapi? Akan kuberitahu. Tuan Yun, mohon ikut kami. Tidak, kalian tidak bisa membawa Mo-chen, dia bukan pembunuhnya. Kami tidak mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya. Kami hanya ingin memintanya kembali untuk membantu kami bekerja sama dalam penyelidikan. Tentu saja, jika Nona Wanru punya petunjuk atau tahu siapa pembunuhnya, bisa juga melaporkannya kepada kami dengan jujur. Mana ku tahu siapa pembunuhnya? Wanru, minggirlah. Aku akan ikut dengan kalian. Silakan. Tunggu sebentar. Aku punya bukti fisik di sini. Ini ditemukan di tempat tidur ibuku, yaitu kancing dari pakaian Yun Mo-chen. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Terima kasih, Nyonya Yun. Akan kami tangani dengan serius. Ye King Yu, kau berani menuduh Mo-chen? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak bersalah, kancing ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Tentu saja, jika dia tidak bersalah, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terbaring di sini adalah ibuku. Kau. Tuh. King Yu, tabahkan hatimu. King Yu, bagaimanapun juga, hormati betul orang yang sudah tiada. Ia harus dikebumikan dengan damai. Siapkan pemakamannya. Jangan. Jangan bawa ibuku pergi. Jangan. Sayang, sekarang ibu hanya memilikimu. Kamu harus menjadi anak yang baik, tumbuh besar dengan sehat dan bahagia, ya? King Yu, barang-barang sudah dikemas, ayo pergi. King Yu, apakah kamu masih enggan untuk pergi? Yun Mo-chen sudah benar-benar gila dan membunuh ibumu. King Yu,
kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Aku akan mencarikan pengacara terbaik untuk membantumu memenangkan kasus bercerai. Aduh, Mama, kenapa Mama memukulku? Dasar makhluk pembawa sial. Sejak awal aku tidak setuju kau masuk ke keluarga Yun. Kalau saja bukan karena kakek bersikeras. Bagaimana mungkin Mochenku menikahimu? Katakan, apa yang sebenarnya sudah kau lakukan? Sampai Mochenku ditangkap oleh tim penegak hukum. Mama, bagaimana ini bisa jadi salahku? Yun Mochen telah membunuh ibu kandungku. Ia dibawa pergi oleh tim penegak hukum. Itu pantas ia dapatkan. Aduh, Diam, dasar wanita jalang. Ibumu itu hanyalah wanita rendahan. Kalau ia mati, ya mati saja. Bagaimana mungkin itu membahayakan Mochenku? kenapa Mama bisa bicara seperti itu tentang ibuku? Aku memang ingin menghina ibumu seperti ini. Aku tidak hanya akan menghina ibumu, tapi juga dirimu. Kau bahkan lebih rendah darinya. Dasar pembawa petaka. Sejak Mochen menikahimu, ia selalu sial saja. Tak pernah merasakan satu hari pun yang menyenangkan. Bibi, sebaiknya perkataanmu dengan lebih sopan. Putramu melakukan kejahatan, ia dibawa pergi karena perbuatannya sendiri. Karena keluarga mereka tidak menginginkanmu, apalagi yang kau ragukan, ikutlah denganku. Tunggu, bawa dia. Jika kau berani melangkah maju lagi, patahkan kaki. Mau apa kamu? Xiao Yunshen, apa ibumu tidak pernah mengajarkanmu sopan santun? Kau, Bibi, karena keluarga kalian semua tidak menyukai King Yu, aku ingin membawanya pergi. Mengapa Anda menghalanginya? Meskipun aku membuang sampah keluargaku, bukan berarti kamu bisa memungutnya begitu saja. Bibi, jangan keterlaluan. Ye King Yu adalah manusia, bukan sampah. Aku bilang dia sampah, berarti dia sampah, Xiao Yunshen. Karena keluarga kita sudah berteman sejak lama, dan kamu sudah berteman baik dengan Mochen sejak kecil. Aku akan memaafkanmu kali ini. Cepat pergi dari sini. Kau. Kau. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu, lalu melemparkanmu keluar. Kau? Xiao Yunshen, cepat pergi. Dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Bibi, aku memperingatkanmu. Jika Anda berani menindas King Yu, keluarga Xiaoku pasti akan berperang melawan keluarga Yunmu dengan segenap kekuatanku. Cih, beraninya kau memperingatkanku? Keluarga Yunku adalah keluarga terkaya. Apa urusan keluarga Xiaomu? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. King Yu, berikan bayinya padaku. Aku takut mereka akan menyakiti anak itu. Apa? Kau melahirkan anak untuk Xiao Yunshen, Ye King Yu. Kau jalang yang merusak reputasi keluarga Yunku. Akan kuhajar kau sampai mati. Cukup, Bibi. Anda tidak bisa bertindak tanpa mempertimbangkan sebab akibat. Apakah Anda masih pantas menjadi orang yang lebih tua? Lepaskan. Pelacur ini, kalau sampai tersebar, mau diletakkan di mana muka keluarga Yun. Ini, bahkan seandainya dia dipukuli sampai mati, itu masih tergolong ringan sekali. Bu, anak ini, dia benar-benar bukan anak Xiao Yunshen. Diam. Kau anggap aku bodoh? Jika anak ini bukan anaknya, mengapa dia melindunginya seperti ini? Bibi, izinkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan. Bagaimana kau bisa berselingkuh dengan pelacur ini? Bibi, ada apa? Mengapa Anda sangat marah? Wanru, kau datang. Bagaimana keadaanmu? Bibi, saya baik-baik saja. Dokter bilang kondisi saya sudah stabil. Syukurlah. Wanru, saya dengar di luar negeri, kau dan Mochen diserang, sampai membuat saya merasa sangat khawatir sekali. Untung saja, kau melindungi Mochen dari tikaman itu. Jika tidak, jika Mochen saya mengalami sesuatu yang buruk, bagaimana saya bisa hidup? Bibi, ini memang seharusnya saya lakukan. Mochen sangat baik pada saya. Bagaimana saya bisa berpangku tangan? Yah, dia benar-benar gadis yang baik. Wanru, dulu, kamu dan Mochen saling mencintai. Semua salah ayah Mochen, memaksa Mochen menikahi si jalang ini. Sekarang ayah Mochen sudah meninggal. Aku yang memegang kendali di rumah ini. Aku pasti akan membuat Mochen menikahimu dengan upacara megah. Bibi, sebenarnya aku tidak peduli soal itu. Selama Bibi dan Mochen baik-baik saja, aku sudah merasa sangat cukup. Kakak sepupu King Yu, ibunya baru saja meninggal. Emosinya masih belum stabil. Jika dia melakukan kesalahan, tolong jangan salahkan dia ya. Bu, jika ibu ingin Ye Wanru menikah, aku bisa menceraikan Yun Mochen kapan saja. Bercerai tidak semudah itu. Siapa yang tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kau hanya ingin membagi harta, bukan? Aku bisa membuat surat pernyataan keluar tanpa membawa apa-apa dan tidak meminta sepeser pun harta. King Yu, bagaimana bisa begitu? Kamu sudah bekerja keras, seperti budak di keluarga Yun selama bertahun-tahun lamanya. Bagaimana bisa kamu keluar tanpa membawa apa-apa? Tenang saja, keluarga Xiao memiliki tim pengacara terbaik. Kami pasti akan membantumu mendapatkan keuntungan maksimal. Bagus, ternyata kalian memiliki rencana ini.
Xiao Yunshen, jangan bicara sembarangan, bawa anak itu pergi. Setelah aku selesai mengurus masalah ini, aku akan mencarimu lagi. King Yu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jika mereka berani menyakitimu, telepon saja aku. Aku akan datang untuk menuntut keadilan bagimu. Sungguh pemandangan kemesraan yang menjijikkan. Aku benar-benar muak. Pengawal, bawa dia dan kurung di ruang isolasi. Tanpa seizinku, tidak seorang pun boleh melepaskannya. Bibi kakak sepupu King Yu, dia... Wanru, aku tahu hatimu baik, tapi orang tak tertolong seperti Ye King Yu memang harus diperlakukan seperti ini. Jangan berbelas kasihan. Bibi, apakah Bibi mendapat kabar tentang Kak Mo Chen? Sejak dia dibawa oleh tim penegak hukum, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu kabarnya. Hanya tim penegak hukum kecil, mengapa keluarga Yun harus takut? Baguslah Bibi. Bibi pasti lelah karena perjalanan, biar aku temani Bibi untuk beristirahat. Cepat lepaskan aku. Seharusnya aku yang memapahmu. Kamu sudah menyelamatkan Mo Chen-ku. Terluka parah seperti itu, sampai sekarang belum pulih. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Yun. Kasihan Nyonya, dia belum makan seharian. Entah apakah dia sanggup bertahan. Benar, Nyonya tua terlalu kejam pada dirinya sendiri. SST. Bagaimana kondisi ya King Yu? Buka pintunya, aku mau masuk. Ini Nyonya besar bilang, tanpa seizin beliau, tidak ada seorang pun yang boleh buka pintu. Kalau begitu, apakah perlu saya panggil tante kemari? Tidak perlu, Nona Wanru. Saya akan bukakan pintu untukmu. Saya akan segera membukakan pintu untukmu. Kakak sepupu King Yu, aku dengar kamu belum makan seharian. Aku bawakan semangkuk bubur untukmu. Cepatlah cicipi. Ye Wanru, tidak ada orang di sini. Kamu berakting untuk siapa? Benar juga. Ye Wanru, apa yang kamu lakukan? Adik sepupu dengan hati yang baik membawakan bubur untuk kakak sepupu. Kakak sepupu bukan hanya tidak menghargai pemberian itu, tetapi malah menumpahkan habis semangkuk bubur ini. Adik sepupu pun jarinya terluka akibat pecahan kaca. Ye King Yu, menurutmu bagaimana alur cerita ini? Kamu tidak tahu malu, kamu keterlaluan. Benarkah? Namun, di dunia ini, justru orang yang paling tidak tahu malu, hidupnya akan semakin baik. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Nona Wanru, ada apa dengan Anda? Saya tidak apa-apa. Sepupu saya menumpahkan bubur saya, dan tangan saya tergores pecahannya. Apa? Dia berani-beraninya melukai Nona Wanru kita. Saya akan segera menemui Nyonya tua. Aduh, jangan pergi. Ini hanya luka kecil saja. Tidak ada yang serius. Jangan ganggu Nyonya tua. Kalau begitu, Nona Wanru, di ruang penjaga kami ada obat untuk memar dan luka. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Kunci pintunya dengan baik. Ye King Yu sekarang tidak stabil kondisinya. Jangan biarkan dia melukai orang lain. Baik. Wanru, saya dengar tanganmu terluka kemarin. Kenapa tidak memberitahu saya? Ini karena takut Anda khawatir, Bu. Hanya luka kecil saja. Setelah diolesi obat yang diberikan oleh kakak pengawal, sudah hampir sembuh. Anak bodoh ini, kalau ada hal seperti ini di masa depan, jangan disembunyikan dari saya. Katakan, bagaimana tangan Wanru bisa terluka? Mohon izin Nyonya tua, Nona Wanru mengantarkan bubur untuk Nyonya. Nyonya menumpahkan buburnya, mangkoknya pecah, dan melukai tangan Nona Wanru. Kenapa Ye King Yu lagi? Saya tidak akan membiarkan dia lolos. Bibi, kakak sepupu King Yu juga tidak sengaja, ampuni dia saja. Tidak boleh. Dia sungguh keras kepala seperti ini. Aku harus memberinya pelajaran. Bu, aku sudah pulang. Aduh nak, akhirnya kau kembali. Kau tidak dianiaya di dalam kan? Tidak. Masih bilang tidak. Mo Chen kau jadi kurus. Apakah tim penegak hukum menyiksamu? Aku akan segera menelepon untuk melaporkan mereka. Wanru, jangan cemas. Aku hanya pergi untuk membantu penyelidikan. Mana mungkin aku disiksa. Ngomong-ngomong, di mana Ye King Yu? Ada apa? Lihat saja sendiri. Aku mengunci Ye King Yu. Wanru berbaik hati membawakannya semangkuk bubur. Tapi dia malah sengaja menjatuhkan mangkuk itu dan menggores jari Wanru sampai terluka. Biar kulihat, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ini hanya luka kecil. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, Bu. Aku belum mandi selama 2 hari. Aku akan pergi membersihkan diri sebentar.
Oke, pergilah. Aku akan membelikan hidangan favoritmu, ya? Siap. Bibi, aku ikut denganmu. Apakah penyelidikannya sudah ada hasilnya? Belum. Tapi, Ada apa? lihatlah sendiri, Tuan. Ye King Yu tidak mengidap penyakit menular? Apa yang terjadi di sini? Mana laporan yang sebelumnya? Coba berikan, biar kulihat. Tuan muda, Nyonya menjalani pemeriksaan darah sebanyak 2 kali di klinik dan keduanya menunjukkan adanya penyakit menular. Tapi saya merasa ada yang tidak beres dalam hal ini. Jadi, saya diam-diam mengambil satu salinan, meminta tolong kepada seorang teman untuk diperiksa oleh seorang ahli, dan hasilnya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak bermasalah. Kenapa bisa begini? Di mana Ye King Yu? Masih di ruang kurungan. Para pengawal bilang, ia sudah 2 hari tidak makan. Ayo! Cepat siapkan mobilnya untuk kita ke klinik. Direktur Yun, Nyonya baik-baik saja. Hanya saja sudah beberapa hari tidak makan dan pingsan karena kelaparan. Kami sudah memberinya glukosa dan nutrisi. Saya yakin dia akan segera sadar. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Tidak ada penyakit menular. Siapa sebenarnya yang berbohong? Ye King Yu, apakah kau benar-benar berbohong padaku? Bukankah kau ingin aku mati kelaparan? Kenapa masih membawaku ke rumah sakit? Bukan aku yang mengurungmu di ruang isolasi. Aku juga tidak ingin kau mati kelaparan. Apa bedanya kau dengan ibumu? Yun Mo Chen, jika keluargamu benar-benar tidak menyukaiku, segera bercerai saja. Yun Mo Chen, aku mohon padamu. Aku tidak akan meminta sedikit pun hartamu. Begitu bangun langsung bicara soal perceraian. Ye King Yu, kau begitu ingin melepaskan diri dariku dan bersama Xiao Yun Shen? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Xiao Yun Shen. Aku takut terlibat denganmu. Terlibat sekecil apapun dengan keluarga Yun. Aku takut jika aku tidak segera pergi, aku akan celaka oleh kalian. Yun Mo Chen, aku mohon padamu. Apakah kau harus menunggu aku mati dulu, baru kalian mau melepaskanku? Di hatimu, aku seburuk itu? Kau buruk atau tidak, apa kau tidak sadar sendiri? Yun Mo Chen, jika kau benar-benar tidak ingin melepaskanku, aku mohon lepaskan saja adikku. Nasibku terserah bagaimana, tapi adikku, aku mohon padamu lepaskan dia. Kau jangan harap, Ye King Yu. Akan kuberitahu, kamu adalah milikku. Dan setelah mati, arwahmu tetap milikku. Tanpa izinku, tak seorang pun bisa menentukan hidup matimu. Sedangkan adikmu, Adikku? Ada apa dengannya? Cepat katakan, ada apa dengan adikku? Ye King Yu sangat lemah sekarang. Dia tidak tahan guncangan. Lebih baik jangan memberitahunya kebenaran dulu. Adikmu baik-baik saja, asalkan kamu patuh, aku pasti akan menjamin keselamatannya. Yun Mo Chen, kau benar-benar ingin menggunakan adikku untuk mengendalikanku. Aku tidak bermaksud begitu, adikmu itu. Lalu ada apa sebenarnya dengan adikku? Katakan. Istirahatlah dengan baik, aku pergi dulu. Yun Mo Chen, kau benar-benar orang yang tak punya hati nurani, belum puas menyakiti ibuku, sekarang kau ingin menyakiti adikku juga. Kakak sepupu King Yu, bagaimana perasaanmu? Aku datang menjengukmu. Kenapa kau datang ke sini? Aku mengkhawatirkanmu loh. Jangan berpura-pura baik, maka katakan saja apa maumu itu. Mau tahu di mana adikmu berada? Adikku? Kau tahu di mana adikku? Tentu saja, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Asalkan kau memberitahuku di mana adikku, aku akan melakukan apa saja. Baiklah. Kalau begitu, tanda tangani ini, dan aku akan memberitahumu. Perjanjian perceraian, baiklah. Saya akan tanda tangan sekarang juga. Saya akan tanda tangan sekarang juga. Bagus, adikmu dikurung di villa keluarga Yun. Apa? Villa keluarga Yun? Benar. Itu adalah lokasi terakhir pembunuh ibumu berada. Demi ikatan kita sebagai saudara, aku akan mengingatkanmu satu hal. Kalau kau pergi ke villa keluarga Yun sekarang, mungkin kau masih bisa tepat waktu. Mo Chen, kemarilah. Ibu, ada apa? Tanda tangani surat ini. Perjanjian perceraian.
Ye Qingyu sudah tanda tangan? Ibu, apa yang terjadi ini? Mo Chen, apa kau tidak mau bercerai dengan wanita jalang Ye Qingyu ini? Aku bukan tidak mau, hanya saja bukankah Ye Qingyu masih ada di klinik? Kapan dia tanda tangan? Ibu, memalsukan tanda tangan itu melanggar hukum. Anak bodoh, mana mungkin ibu tidak tahu hal seperti ini. Tenang saja, ini pasti tanda tangan Ye Qingyu sendiri. Kau, tanda tangani saja dan kau akan bebas. Ibu sudah mengeluarkan pengumuman. 1 minggu lagi akan diadakan pesta pertunanganmu dengan Wanru. Aku akan mengadakan pesta pertunangan untukmu dan Wanru. Apa? Kenapa tiba-tiba sekali? Mo Chen, apakah kamu tidak mau menikah dengan Wanru? Aku. Mana mungkin aku tidak mau. Hanya saja ini terlalu mendadak. Aku agak sulit menerimanya. Halo. Apa yang bagus? Aku segera ke sana. Bu, aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Masalah tanda tangan kita bicarakan nanti setelah aku kembali. Mo Chen, anak ini. Wanru, jangan khawatir. Malam ini saat Mo Chen kembali, aku pasti akan memaksanya menandatangani. Ibu, tidak apa-apa. Mo Chen adalah direktur grup Yun. Wajar jika dia sibuk, aku bisa mengerti. Lagi pula aku sudah menunggunya selama bertahun-tahun, menunggu sebentar lagi sama sekali tidak masalah. Benar-benar anak yang pengertian. Wanru, jangan khawatir. Nanti, jika Mo Chen berani mengecewakanmu, akan kupatahkan kakinya. Ibu jangan berkata begitu, Mo Chen berhak memilih kebahagiaannya sendiri. Kepala pelayan Yun, minggir. Aku mau bertemu adikku. Nyonya, Tuan Muda sudah punya peraturan. Tanpa izinnya, tidak ada yang boleh masuk. Tolong jangan menyulitkan kami. Aku bilang minggir. Apa kamu tidak dengar? Nyonya, kami benar-benar tidak bisa membiarkan Anda masuk. Jika tidak, kami tidak akan sanggup menanggung kemarahan Tuan Muda. Kamu masih ingat aku adalah nyonya keluarga Yun kalian? Anda tentu saja nyonya keluarga Yun. Lalu, apakah aku yang nyonya ini punya hak untuk masuk ke rumah sendiri? Tentu saja punya. Tetapi kami juga tidak berani. Tidak menuruti perkataan Tuan Muda. Ayo, nyonya sedang lemah. Tidak boleh berlama-lama di luar. Bawa nyonya kembali ke klinik. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya, jangan Lepaskan salahkan aku. Saya hanya menjalankan perintah. Jangan ada yang mendekat. Nyonya, tenanglah. Siapapun yang maju satu langkah, aku akan menusuk diri sendiri. Baik. Jangan sampai ada yang bergerak sedikit pun. Nyonya, jangan sampai Anda melakukan hal bodoh. Jangan ada yang mendekat. Ye Qingyu, apa yang akan kamu lakukan? Aku hanya ingin masuk dan melihat adikku. Baik, kamu letakkan dulu gunting itu. Aku pasti akan membiarkanmu bertemu adikmu. Kamu berhenti. Jangan ada yang maju. Baik, aku tidak bergerak. Kamu letakkan dulu guntingnya. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Kamu mundur. Qingyu, kamu jangan terlalu bersemangat dulu ya. Aku tidak melarangmu bertemu adikmu. Bisakah kamu memberitahuku dulu, siapa yang memberitahumu kabar Ye Qingfeng ada di sini? Jika aku memberitahumu, apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah memberikan perintah yang sangat keras. Kabar Ye Qingfeng harus dirahasiakan. Siapapun yang berani membocorkan sedikit saja kabar ini, siapapun itu, harus dihukum berat. Kalau begitu, biar aku beritahu kamu. Ye Wanru yang memberitahuku. Kamu berencana menghukumnya bagaimana? Wanru? Apa? Mana mungkin? Yun Mo Chen? Aku sudah tahu kamu tidak tega menghukumnya. Aku sudah memberitahumu, Yun Mo Chen. Aku sudah menandatangani perjanjian perceraian. Kamu tidak perlu mengancamku dengan adikku. Cepat kembalikan dia padaku. Benar, kamu sendiri yang menandatanganinya. Kepala pelayan Yun, berlututlah. Tuan Muda. Katakan, siapa sebenarnya yang memberitahukan informasi tentang Ye Qingfeng kepada Ye Wanru? Tuan Muda, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya bersumpah jika saya membocorkan setengah kata pun, biarlah saya mati dengan mengenaskan, disambar petir. Kalau begitu, segera cari tahu sekarang juga. Aku hanya memberimu waktu 2 jam. Jika kamu tidak bisa menemukannya, enyah dari sini. Baik, saya akan segera memeriksa rekaman CCTV. Dan mengatur orang untuk menutup kompleks villa. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh terbang masuk. Siap. Tidak kusangka di keluarga Yun kami benar-benar ada pengkhianat. Biarkan aku tahu siapa orangnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Yun Mo Chen, kamu berpura-pura bermain sandiwara di depan siapa? Sudah kukatakan padamu, aku sudah menandatangani perjanjian perceraian. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Aku tidak ingin sepeser pun harta milik keluarga Yun. Apakah kamu masih belum puas? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam masalah ini. Ye Qingyu, sebelum aku menyelidiki masalah ini dengan tuntas, kamu tidak boleh bercerai. Masalah apa? Apa yang mencurigakan? Semua yang terjadi akhir-akhir ini mencurigakan. Qingyu, berikan aku sedikit waktu.
Aku pasti akan memberimu jawaban yang sempurna. Cih, tidak kusangka Tuan Muda Sulung Yun kita ternyata punya otak juga ya. Bukankah sebelumnya kamu percaya semua yang dikatakan Ye Wanru? Tuan Muda, ditemukan orang yang menyampaikan pesan kepada Nona Wanru itu ternyata kamu. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Siapapun yang berani maju sedikit saja, akan kubuat dia mati. Baik. Kami tidak akan mendekat. Semuanya tetap di tempat. Lepaskan King Yu. Jangan sakiti dia. Lemparkan kunci mobilmu ke sini. Baik, akan kulempar sekarang. Jangan main trik. Lemparkan kuncinya ke tempat yang bisa kuambil sambil jongkok, meleset 1 cm. Akan kugores wajahnya. Baik. Asalkan kau tidak menyakiti King Yu, aku sama sekali tidak akan bermain trik. Ambil. Mundur. Semuanya mundur. Semua orang mundur. Mundur 50 meter. Baik, semua mundur. King Yu. Pengkhianatnya sudah tertangkap. Dia ditemukan di bukit luar kota, tapi orangnya sudah meninggal. Sepertinya dia dibungkam. Sekumpulan orang tak berguna. Maafkan saya, Tuan Muda. Berdasarkan penyelidikan kami, semua bukti mengarah pada Nona Wanru, tetapi Nyonya Besar terus melindunginya, sehingga penyelidikan selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Ini bukan salah kalian. Aku sendiri yang akan menyelidikinya. Bagaimana hasil penyelidikan tentang penyakit menular Ye King Yu itu? Sudah sejauh mana? Menjawab Tuan Muda, kami menemukan dokter yang melakukan tes darah pada Nyonya. Dia mengatakan bahwa Nona Wanru membayarnya untuk mengeluarkan laporan itu. Ye Wanru, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Tuan Muda, izinkan saya mengatakan sejujurnya pada Anda. Kasus percobaan pembunuhan 3 bulan lalu seharusnya dibuka kembali. Maksudmu, tusukan yang dihalangi Ye Wanru untukku itu ada masalah juga? Ya, saat itu semua bukti mengarah pada Nyonya yang menyewa pembunuh. Tetapi saya selalu tidak mengerti mengapa Nyonya melakukan hal itu. Baik, kalau begitu buka kembali penyelidikannya. Pastikan menemukan semua kebenarannya. Baik. King Yu, aku merasa kita semua terjebak dalam jaring besar. Tapi tenang saja, aku pasti akan merobek jaring ini. King Yu, Yun Mohen, bisakah kau benar-benar melindungi King Yu? Jika tidak bisa, cepat berikan kembali kebebasannya. Xiao Yunshen, apakah kamu yang memasang jaringnya? Atau kamu yang terjebak di dalamnya? Apa ini soal jaring-jaring, Yun Mochen? Apa yang kamu bicarakan? Kamu mendengarkan aku bicara tidak sih? Apa katamu? Kamu. Yun Mochen, aku ulangi lagi. Jika kamu tidak bisa melindungi King Yu dengan baik, cepat kembalikan kebebasannya. Kebebasan? Kamu yakin itu yang dia inginkan? Apa itu perlu dipertanyakan lagi? Dia sudah menandatangani surat cerai. Apakah sikap itu belum cukup jelas? Bagaimana kamu tahu dia sudah menandatangani surat cerai? Hal sebesar ini sudah tersebar ke seluruh kota. Putra mahkota dari keluarga Yun, keluarga terkaya, menceraikan istri pertamanya, dan bersiap mengadakan pesta pertunangan dengan wanita simpanan seminggu lagi. Coba kamu cari tahu siapa lagi yang belum mengetahuinya. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku belum menandatangani surat cerai itu? Katakan, apalagi yang kamu ketahui? Yun Mochen, jangan mengalihkan pembicaraan. Tentu saja aku punya saluran informasiku sendiri. Apa saluran informasimu itu? Katakan, mungkin saja aku akan menandatangani surat cerai itu. Kalau begitu cepat tanda tangani, tunggu apa lagi? King Yu, kamu sudah bangun? Ya, bagaimana keadaan anak itu? Tenang saja, anak itu baik-baik saja. Aku sudah menyewa perawat postpartum terbaik di kota untuk merawatnya. Bagus, terima kasih. King Yu, kenapa kamu begitu sungkan padaku? Apakah kamu tidak tahu perasaanku padamu? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu berani menyentuh istriku sekali lagi, aku Ya. akan melumpuhkan tanganmu. Kamu tidak apa-apa. Yun Mochen, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Lepaskan. Tidak, Yun Mochen. Sebagai manusia, janganlah terlalu mendominasi seperti itu. Lagi pula, kita sudah bercerai. Apa hakmu mengaturku? Selama aku belum menandatangani suratnya, kita belum bercerai, dan kamu masih istriku. Siapapun yang berani menyentuh istriku, aku akan melumpuhkannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yun Mochen, kamu benar-benar keterlaluan. Yun Mochen, kau benar-benar terlalu otoriter. Kau adalah istriku. Aku tidak mengizinkanmu melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kau juga tidak mencintaiku.
Kenapa kau tidak mau menandatanganinya? Lagi pula, jika kau menandatangani perjanjian perceraian itu, bukankah kau bisa bersama Ye Wanru? Setelah lukamu sembuh, jemput anak itu kembali. Apa? Yun Mo Chen? Apa kau mendengarkan ucapanku? Aku dengar, tapi itu semua omong kosong, tidak berguna. Lukamu ini tidak parah. 3 hari lagi kau sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saat itu, segera jemput anak itu kembali. Mengajaknya kembali untuk apa? Agar dia melihatku ditindas olehmu? Kalau kau tidak mau, aku akan kembali sekarang dan menjemputnya. Kau, baiklah. Aku yang akan pergi. Bukankah seharusnya dari awal begitu? Kenapa berbicara begitu banyak hal yang tidak berguna? Yun Mo Chen, sebenarnya apa yang kau inginkan? Lalu bagaimana kabar adikku? Ini rekaman pengawasnya. Lihat sendiri. Kenapa kau mengurungnya lagi? Sudah kubilang, jangan gunakan dia untuk mengancamku. Aku sudah menandatanganinya. Aku tidak butuh harta darimu sedikit pun. Apa kau selalu bertingkah seolah paling benar? Apa yang kau katakan? Akan kukatakan padamu. Aku tidak perlu menggunakannya untuk mengancammu. Lagi pula, aku tidak ingin istriku menjadi orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Gaun ini cantik. Pasti bagus kalau kamu pakai, Wanru. Mama benar-benar punya selera bagus, saya suka sekali. Ma, kalian sedang melihat apa? Kakak Mo Chen, aku sedang melihat gaun pengantin bersama Mama. Menurutmu gaun ini cantik tidak? Sejak kapan kamu memanggilnya Mama? Mo Chen, kenapa kamu bicara kasar begitu? Wanru sebentar lagi akan bertunangan denganmu. Apa salahnya kalau aku memintanya memanggilku Mama? Ma, jangan salahkan kakak Mo Chen, dia pasti terlalu sibuk bekerja. Gelang kenangan cinta, Ma. Kenapa Mama memberikannya juga padanya? Kakak Mo Chen, kamu menyakitiku. Dasar anak nakal, apa yang sedang kamu lakukan? Wanru adalah menantu keluarga Yun. Gelang kenangan cinta akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Apa salahnya kalau aku memberikannya lebih awal sekarang? Ma, Mama memang tidak mengerti. Apa yang tidak aku mengerti? Katakan padaku apa yang tidak aku mengerti. Sudahlah. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Mo Chen, berhenti di sana. Kembali. Tanda tangani surat cerai itu untuk anak nakal ini. Wanru, jangan khawatir. Meskipun Mo Chen bercerai atau tidak, pesta pertunangan kalian akan tetap berjalan, dan aku sudah memilih tempatnya, yaitu di aula utama Hotel Besar Yunhao. Bu, sebenarnya aku tidak peduli dengan semua itu. Selama aku bisa berada di sisi Mo Chen, meskipun tanpa status, aku sudah merasa sangat puas. Mana bisa begitu? Status itu harus ada. Lagi pula, aku sudah mengirim undangan kepada semua orang kaya dan berkuasa di kota ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk bersama. Maaf, tuan muda kami sedang tidak di rumah. Aku tidak mencari Xiao Yunsen. Di mana anakku? Aku datang untuk membawanya pulang. Maaf, tuan muda kecil sudah dibawa pergi oleh tuan muda. Apa? Lalu? Kenapa kalian memanggil putraku tuan muda kecil? Astaga Nona King Yu, sekarang semua orang di kota tahu kalau anakmu adalah tuan muda kecil keluarga kami, dan kamu sebentar lagi akan bercerai dengan tuan muda Yun, dan akan menikahi tuan muda kami. Jadi, siapa sebenarnya yang memberitahu kalian hal seperti ini? Aduh, maafkan aku. Maaf, aku salah bicara. Sudahlah, itu bukan urusan kalian. Kapan Xiao Yunsen kembali? 3 hari lagi. Baik, aku akan datang lagi nanti. Tuan muda Yun, ya? Kamar mana yang sebelumnya ditempati anak itu? Ini. Katakan padaku, atau aku akan... Lepaskan aku. Aku akan bicara. Di lantai atas, di lantai 2, kamar kedua di sebelah kiri. Sebaiknya kau tidak meneleponku. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Berhenti, dasar jalang. Untuk apa kau kembali? Kembali untuk mengambil barang-barang. Sebentar lagi aku akan segera pergi. Barang apa lagi yang harus diambil darimu? Semua sudah kubuang. Apa? Kau membuang semua barangku? Tumpukan sampah. Hanya mengotori udara di rumahku. Tentu saja harus dibuang. Kau sudah keterlaluan. Di dalamnya ada banyak barang yang memiliki nilai kenangan. Kakak sepupu King Yu, jangan marah. Ibu juga tidak sengaja. Membuang barang tapi tidak sengaja. Apa dia membuangnya sambil berjalan dalam tidur? Itu. Lalu, kau memanggilnya apa tadi, Ibu?
Dasar orang rendahan tidak sopan. Aku ini orang yang lebih tua darimu. Apa-apaan sih gayamu menunjuk-nunjuk begitu? Mama, jangan marah lagi. Kakak sepupu King Yu juga tidak sengaja. Lepaskan aku memang sengaja. Kau, dasar orang rendahan tidak sopan. Mama, kakak sepupu King Yu, jangan bertengkar lagi. Kakak sepupu, bukankah kau bertanya mengapa aku memanggilnya Mama? Sebenarnya Mama sudah menjodohkanku dengan Mo Chen 3 hari lagi. Itu adalah pesta pertunangan kami. Kau harus datang saat itu. Kalau begitu selamat untukmu. Akhirnya kau akan menjadi Nyonya Yun. Namun, kau yakin ingin mengundangku ke pesta pertunanganmu? Tentu saja, kakak sepupu King Yu. Saat ini hanya kau satu-satunya kerabat yang kumiliki. Kau harus datang saat itu, ini undangannya. Sungguh menarik ya Wanru. Kau mungkin orang ketiga pertama di dunia ini yang memberikan undangan pertunangan kepada istri sah. Kau bilang siapa orang ketiga? Diam kau. Siapa yang kubicarakan? Tentu saja dia. Oh ya, beberapa orang dulunya juga orang ketiga. Pantas saja dia tidak tahan mendengar kata-kata seperti itu. Ah, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Memang benar buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Aduh, lepaskan aku. Mama, kakak sepupu King Yu jangan berkelahi. Kubunuh kau. Kutendang kau sampai mati. Dasar jalang. Kau cari masalah. Hei, bawa dia. Seret dia keluar. Buang dia ke tempat sampah. Baik, Nyonya. Mama, bagaimana keadaan Mama? Tidak ada yang terluka kan? Sakit sekali. Wanita jalang ini lumayan kuat juga. Pergelangan tanganku digaruknya sampai bengkak. Astaga, Mama, pergelangan tangan Mama berdarah. Cepat duduk, aku ambilkan obat ya. Siapa yang melakukan hal ini? Kak Mo Chen, kau datang di saat yang tepat. Pergelangan tangan Mama tergores oleh kakak sepupu King Yu. Aku bertanya, siapa yang memukul Ye King Yu sampai jadi seperti ini? Aku yang memukulnya. Kenapa memangnya? Wanita jalang ini tidak tahu tata krama. Dia juga telah melukaiku. Bagaimana aku tidak memberinya pelajaran? Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menindas Ye King Yu lagi. Kau, Yun Mo Chen, bicara apa kau ini? Kau masih menganggapku ibumu tidak? Apa kau masih menganggapku ibumu? Mo Chen, tidak seharusnya kau berbicara seperti itu kepada ibu. Tutup mulutmu. Aku tidak mau mengulang kata-kataku untuk kedua kalinya. Maafkan aku. Apa? Aku bilang, maafkan aku. Sungguh langka, ini pertama kalinya aku mendengar 3 kata itu keluar dari mulut Tuan Muda Yun. Barang-barangmu dibuang oleh ibuku tanpa sepengetahuanku. Aku akan menyuruh orang mencarinya kembali. Tidak perlu, itu semua hanya barang-barang kecil yang tidak berharga. Aku pergi ke keluarga Xiao hari ini. Tetapi anak itu sudah dibawa pergi oleh Xiao Yunshen. Aku dengar dia akan kembali 3 hari lagi. 3 hari lagi itu hari apa? Tuan Muda Sulung Yun bahkan tidak tahu tentang acara pertunangannya sendiri? Pertunangan? Benar. Ini adalah undangan untuk pesta pertunanganmu. Ye Wanru bahkan mengundangku untuk hadir. Apa dia tidak takut aku akan membuat keributan di acara pertunangan itu? Tenang saja. 3 hari lagi kebenaran yang seharusnya terungkap tidak akan ada satupun yang tertinggal. Kau istirahatlah yang baik dulu. Aku akan menyuruh pengawal berjaga di depan pintu agar tidak ada yang bisa masuk mengganggumu. Maaf, Tuan Muda telah memerintahkan bahwa tanpa izinnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Abang pengawal, tolonglah kakak sepupuku King Yu udah sehari tidak makan. Aku datang hanya untuk membawakan semangkuk bubur untuknya. Tuan Muda sudah mengatur makanan untuk Nyonya. Jadi Nona Wanru tidak perlu repot-repot. Minggir. Beraninya kau menghalangiku, dasar pesuruh. Berani sekali. Kau tahu aku ini siapa? Wanru, ada apa? Ibu, aku datang untuk mengantar bubur pada kakak sepupu King Yu. Tapi dia tidak mengizinkanku masuk. Minggir. Nyonya besar, Tuan Muda sudah memerintahkan bahwa tanpa izinnya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Dasar tidak tahu diri. Masa Mo Chen tidak akan mengizinkanku masuk? Cepat minggir. Tuan Muda sudah dengan jelas memerintahkan bahwa benar-benar tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk. Tentu saja termasuk Anda. Kau. Dasar pesuruh, cepat minggir. Kau benar-benar membuatku marah sekali. Anak durhaka ini bahkan tidak mengangkat teleponku. Wanru, ayo kita pergi dari sini, biarkan saja wanita licik ini kelaparan sampai mati. Tuan Muda,
Hasil tes DNA sudah keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan penyelidikan, Ye Wanru memalsukan foto-foto Nyonya dan Xiao Yunshen saat masuk keluar hotel, dan juga memberikan obat perangsang persalinan kepada Nyonya, menyebabkan dia melahirkan prematur 1 bulan, membuat Anda salah mengira bahwa Nyonya berselingkuh dengan Xiao Yunshen dan melahirkan anak ini. 1 bulan, licik sekali. Membuatku hampir mencelakai anakku sendiri. Ye Wanru, kau sungguh tega. Barang-barang Nyonya yang dibuang oleh Nyonya besar ke tempat sampah sudah ditemukan. Cepat bawa aku melihatnya. Xiao Yunshen, kau masih berani meneleponku. Hehe, Tuan Muda Yun sangat hebat. Begitu cepat sudah bisa menyelidiki kebenaran masalah ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan denganmu. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Tuan Muda Yun, Anda pasti sudah tahu anak Anda ada di tangan saya. Kau, Xiao Yunshen, apa gunanya mengganggu anak kecil? Kalau berani, hadapi aku. Saya mana punya kemampuan itu. Keluarga Yun Anda adalah keluarga terkaya. Apa hak keluarga Xiao saya berani menantang Anda? Yun Mo Chen, bagaimana kalau kita bertransaksi saja? Anda setuju dengan beberapa syarat saya, maka saya akan mengembalikan anak itu kepada Anda. Bagaimana? Katakan syaratmu. Sebutkan syaratmu. Cepat sekali. Syarat pertamaku adalah, kalian keluarga Yun segera membeli semua industri keluarga Xiao sesuai harga pasar. Dan semua uang itu harus ditransfer ke rekening bank Swiss yang kutentukan. Selesaikan ini dalam 1 hari. Setelah itu, aku akan memberimu syarat kedua. Baik, tapi aku juga punya satu syarat. Jangan beritahu Ye Wanru kalau aku sudah tahu kebenarannya. Tidak masalah, aku tidak terlalu akrab dengannya. Segera lacak sumber panggilan telepon tadi. Ambil rekaman pemantauan lalu lintas dari seluruh negeri beberapa hari terakhir. Dan harus temukan keberadaan Xiao Yunshen. Baik. Hubungi lembaga keuangan, periksa semua rekening rahasia keluarga Xiao secara menyeluruh. Harus temukan tujuan perputaran dana itu. Baik. Selain itu, acara pertunangan besok akan tetap diadakan. Aku ingin Ye Wanru kehilangan segalanya di hadapan semua konglomerat dan tokoh berkuasa di kota ini. Agar dia tidak bisa bangkit untuk selamanya. Baik, Tuan Muda. Lalu, bagaimana dengan Nyonya? Jangan beritahu dia tentang hal ini dulu. Kondisi fisiknya sedang tidak baik. Jika dia tahu anaknya dalam bahaya, dia pasti akan sangat khawatir. Dan itu akan menyakitinya. Mengerti. Betapa lucunya anak itu. Alangkah baiknya jika dia anakku, sayang sekali. Ada urusan apa mencariku? Bukankah sudah kubilang jangan telepon aku jika tidak ada urusan penting? Xiao Yunshen, menurutmu apakah acara pertunangan besok akan ada masalah? Aku menemukan rahasia besar sekali. Ada apa? Saya menemukan ibu Yun Mo Chen, bukan ibu kandungnya. Dia merebut suami orang dan dia tidak bisa punya anak, jadi dia membesarkan Yun Mo Chen seperti anaknya sendiri. Benarkah ada hal seperti itu? Tapi, apa hubungannya ini dengan pernikahanmu? Saat ini, dukungan terbesar saya adalah ibu Yun Mo Chen. Jika dia tahu bahwa dia bukan anak kandungnya, malah musuhnya, menurutmu apakah dia akan mendengarkan ibunya dan menikahiku? Seharusnya tidak ada masalah dengan ini. Yun Mo Chen berarti baik meskipun tampak dingin. Dia seharusnya bukan orang yang tidak punya perasaan. Lagi pula, dia juga belum tentu tahu rahasia di baliknya ini. Kau bersiap saja, tenanglah dan jadilah Nyonya Yun. Baiklah, aku ada urusan. Aku tutup dulu. Ye Wanru, kau masih terlalu polos. Kau sama sekali tidak tahu siapa Yun Mo Chen itu. Dia tidak mengenal apa itu belas kasihan. Tidak seperti aku. Ketika aku merasa ada yang tidak beres, aku segera membawa sandera dan kabur. Obat bius sudah bekerja. Dia tidak akan bangun selama 24 jam. Bawa dia pergi. Hei. Xiao Yunshen ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Dia kabur begitu saja bersama anaknya. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Selama aku bisa menyingkirkan Ye Qingyu, posisiku sebagai Nyonya Yun akan aman. Tapi sekarang, Ye Qingyu dilindungi oleh Yun Mo Chen, sama sekali tidak bisa didekati. Apa yang harus kulakukan? Mo Chen, mengagetkan aku saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk membawakan makanan bagi kakak sepupu Qingyu.
Tapi penjaga di depan tidak mengizinkan aku masuk. Jadi aku hanya ingin melihat saja kapan dia pergi. Jangan berpikiran macam-macam. Itu pengawalku. Aku menyuruhnya untuk berjaga di sana. Meskipun dia harus mati kelaparan, dia tidak akan bergerak selangkah pun. Astaga, Mo-chan, tunggu aku. Lepaskan. Jangan ikuti aku. Hei Yun Mo-chen, kenapa kau mengurungku di kamar? Kondisi mentalmu baik-baik saja. Masih ada energi untuk berdebat. Yun Mo-chen, aku beritahu kau, mengurungku di kamar itu salah. Ini namanya penahanan ilegal. Kau mengerti? Ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Hentikan keributan ini. Lepaskan. Untuk apa kau melakukan ini? Mo-chen, apa yang kau lakukan? Berhenti di sana. Ibu, lihat Mo-chen, dia memeluk kakak sepupu King Yu dan tidak mau melepaskannya sama sekali. Besok kau akan bertunangan dengan Wanru. Kenapa kau tidak menghabiskan waktu yang lebih baik dengan Wanru, malah memeluk Ye King Yu? Apa yang kau lakukan dengan si jalang kecil ini? Acara pertunangan besok, aku akan datang tepat waktu. Hei Yun Mo-chen, kamu gila ya? Mau bawa aku ke sini untuk apa? Nona, ini adalah toko gaun pengantin. Pak, membawa Anda ke sini. Memangnya ada maksud apa lagi? Aku dan dia akan bercerai. Aku juga tidak mengerti apa maksudnya. Apa? Bercerai? Orang bercerai datang ke toko gaun pengantin. Baru kali ini aku lihat. Diam! Kenapa kamu membentak pelayan itu? Apa yang dia katakan salah? Yun Mo-chen, aku sudah berkali-kali memberitahumu. Aku tidak mau hartamu. Kamu hanya perlu cepat menandatangani surat cerai saja. Ye King Yu, selain perceraian, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Hal lain? Ah, aku mengerti. Jangan-jangan kamu melihat aku dan Ye Wanru punya postur tubuh yang mirip dan menyuruhku mencoba gaun pengantin untuknya. Ye King Yu, jalur pikiranmu memang sungguh luar biasa. Lihat, sudah kubilang aku benar kan? Aku beritahu ya, asal kamu mengembalikan anak dan adikku padaku, aku janji, aku sama sekali tidak akan mengganggu pesta pertunanganmu. Ye King Yu, setelah besok, semua masalah ini akan kuberi penyelesaian padamu. Pelayan, semua gaun pengantin yang pas yang dia coba, bungkus semua. Keluarga Yun benar-benar royal sekali. Langsung memesan seluruh hotel besar Yunhao. Ini kan keluarga orang terkaya. Memesan hotel itu bukan masalah besar kan? Lagi pula, Direktur Yun akan bertunangan. Tapi entah dari keluarga mana nona itu berasal. Benar ya? Seandainya tahu lebih awal, kita bisa mencoba mendekatinya. Siapa tahu bisa ikut meroket memanfaatkan kesempatan ini. Semuanya harap tenang, selamat datang kepada semua tokoh kaya dan berkuasa untuk menghadiri pesta pertunangan Direktur Yun, Yun Mo-chen, dan Nona Ye, Ye Wanru. Sekarang mari kita sambut calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Hei, di mana Direktur Yun? Mengapa Direktur Yun belum juga masuk? Direktur Yun itu pekerja keras. Jangan-jangan dia masih bekerja saat ini. Yun Mo-chen ini benar-benar tidak mengerti. Nyonya besar, jangan cemas. Tuan muda akan segera tiba. Hadirin sekalian, Direktur Yun sedang bermain misteri dengan kita. Bagaimana kalau kita semua bersabar dan menunggu penampilan Direktur Yun? Baik. Jangan bertingkah. Di mana Yun Mo-chen? Suruh dia datang menemuiku. Nyonya besar, jangan terburu-buru. Tonton saja sandiwara ini dengan tenang. Mo-chen, kamu ada di mana? Jangan bercanda. Cepatlah keluar. Yun Mo-chen, kenapa kamu membawaku ke sini? King Yu, tetaplah di sini dengan tenang. Semua masalah hari ini, aku akan menjelaskannya kepada kalian. Penjelasan apa? Anakku. Sayang, diamlah, jangan menangis. Aku harus pergi ke pemakaman si Jauh. Mo-chen, kamu datang. Xiao Yun-shen, apakah kau tahu kenapa aku menangkapmu hari ini? Tentu saja, aku tahu. Yun Mo-chen, asalkan kau berjanji akan melepaskan keluargaku, aku akan memberitahumu segalanya. Kak Mo-chen, hari ini adalah hari besar pertunangan kita. Kenapa kau menangkap Xiao Yun-shen? Yun Mo-chen, apa yang sedang kau lakukan? Pesta pertunangan yang meriah ini? Coba lihat, kau jadikan seperti apa ini? Cepat minta maaf pada Wanru, dan lanjutkan acara pertunangan. Apa yang akan kulakukan hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghalanginya.
Ayo, awasi mereka berdua. Hei, lepaskan aku. Dasar pelayan kurang ajar. Aku ini nyonya besar keluarga Yun. Berani-beraninya menangkap saya, kau sudah tidak ingin hidup lagi. Ya, lepaskan aku. Lanjutkan. Kau benar-benar melawan ibumu sendiri. Yun Mo Chen, aku ini ibumu. Bagaimana caranya kau bisa bersikap seperti ini sebagai seorang anak? Kak Mo Chen, aku ini kan tunanganmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kalian semua diam. Pertanyaan pertama, apakah anak Ye Qingyu itu anakmu? Bukan. Aku dan Ye Qingyu hanya teman sekelas biasa, hubungan kami murni. Foto-foto itu semuanya diedit oleh Ye Wanru, tidak ada hubungannya denganku. Kau bohong, Xiao Yunshen. Jangan memfitnah sembarangan. Foto-foto itu jelas-jelas kau yang memberikannya padaku. Yun Mo Chen, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Wanru itu kan tunanganmu. Dia telah menyelamatkan nyawamu dengan tangannya sendiri. Bagaimana bisa kau pada acara pertunangan, di acara sebesar ini, membiarkan orang seperti ini merusak reputasinya? Belum giliran kalian bicara, kalian berdua diam. Pengawal, jika mereka berdua berani menyela lagi, sumpal mulut mereka, bisakah kau menjamin bahwa yang kau katakan itu benar? Hah, aku sudah dalam keadaan seperti ini. Apakah masih perlu berbohong? Baiklah. Pertanyaan kedua. Ibu Ye Qingyu meninggal karena apa? Aku dan Ye Wanru bersekongkol untuk menyewa orang mencelakai seseorang, lalu menjebakmu. Tujuannya adalah untuk memaksamu bercerai dengan Ye Qingyu, karena aku menyukai Ye Qingyu. Sedangkan Ye Wanru menyukaimu. Dengan memisahkan kalian, tujuan kami akan tercapai. Xiao Yunshen, jangan memfitnah sembarangan. Kapan aku bersekongkol membunuh denganmu? Kau punya bukti tidak? Ye Wanru, jangan berjuang lagi. Percuma saja, Yun Mo Chen sudah mengumpulkan semua bukti. Sekarang hanya tinggal mengumumkannya saja. Mo Chen, kau harus percaya padaku. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Ibu mertua memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin aku mencelakakannya? Benar, Mo Chen. Xiao Yunshen ini pasti sedang mengadu domba. Jangan percaya kata-katanya. Wanru adalah gadis sebaik ini. Mana mungkin dia melakukan hal semacam itu? Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Mengerti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Apa kau punya bukti? Punya, di ponselku ada rekaman saat aku bersekongkol dengan Ye Wanru serta catatan transfer uang kepada pembunuh bayaran dan semua informasinya. Kancing milikmu yang jatuh di kamar Ibu Ye juga diberikan oleh Ye Wanru kepadaku. Sangat bagus. Apa masih ada hal lain yang ingin kau katakan? Oh ya, Direktur Yun, ada satu hal penting lagi. Entah apakah Anda ingin mendengarnya. Cepatlah katakan. Sebenarnya, wanita ini sama sekali bukan ibu kandungmu. Apa? Direktur Yun ternyata bukan anak kandung. Tidak masuk akal. Inikah yang namanya perseteruan dalam keluarga elit kaya? Diam, masalah ini sudah aku ketahui. Aku tidak perlu kau membicarakannya di sini. Karena kau tidak bisa memberikan petunjuk lain. Maka kau sudah tidak ada gunanya lagi. Bawa dia kemari sekarang. Potong urat tangan dan kakinya, lalu buang ke tempat sampah untuk diberikan pada anjing. Yun Mo Chen, segala yang harus dikatakan maupun yang tidak seharusnya dikatakan, sudah aku katakan. Kau harus menepati janji, jangan sakiti keluargaku. Tenang saja. Aku akan mengadili semua anggota keluargamu yang sudah dewasa. Tentu saja yang tidak bersalah itu akan baik-baik saja. Sedangkan bagi yang bersalah, pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Bawa Ye Wanru kemari. Mo Chen, jangan percaya perkataan Xiao Yunshen itu. Dia hanya panik dan asal bicara. Aku tidak punya banyak interaksi dengannya. Aku sendiri yang akan menilai. Justru kau. Aku menemukan bahwa kemarin sore kau menelepon Xiao Yunshen. Berlangsung selama 53 detik. Aku... Katakan, apa yang kalian bicarakan di telepon? Aku memberitahunya. Ibumu bukan ibu kandungmu. Biarkan dia bicara. Dasar wanita murahan, aku sudah melindungimu selama ini, tapi kamu malah bicara omong kosong. Di depan orang luar, akan kubunuh kau. Aku hanya takut tidak bisa bertunangan lagi dengan Mo Chen. Kamu masih memikirkan pertunangan? Dasar bajingan kecil. Cih. Mo Chen, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Aku benar-benar ibu kandungmu. Jika tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Tenang saja. Aku sudah melakukannya. Dan masalah yang terjadi saat itu, sudah aku selidiki semuanya. Namun, karena kamu telah membesarkanku selama bertahun-tahun,
aku akan melepaskanmu. Hei kalian, bawa nyonya tua ini ke villa pinggiran kota. Layani dia dengan baik. Tapi, dia tidak akan pernah diizinkan keluar. Dari gerbang villa seumur hidup, anakku, dengarkan penjelasanku, dengarkan aku. Pertanyaan kedua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kelahiran prematur Ye Qingyu? Kelahiran prematur apa? Mochen, apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Kamu masih berani menyangkal? Aku punya satu lagi sertifikat tes DNA. Anak Ye Qingyu adalah anakku. Ini tidak mungkin. Berdasarkan perhitungan waktu, saat Ye Qingyu mengandung anak ini, kau ada di luar negeri. Diam! Ye Wanru, aku tidak menyangka bahwa sampai saat ini kau masih bersikeras. Kau memukulku? Yun Mochen, kau benar-benar memukulku. Ye Wanru, jangan paksa aku. Kesabaranku ada batasnya. Jangan kira jika engkau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Biro Kehakiman membutuhkan bukti untuk menginterogasi, tapi aku tidak. Aku salah, Mochen, maafkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku melakukan ini semua karena aku mencintaimu. Mencintaiku? Ye Wanru, aku tidak sanggup menerima cinta yang seperti ini darimu. Mochen, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Aku adalah dermawan penyelamat hidupmu. Menyelamatkan nyawa? Aduh. Ye Wanru, kau masih berani menyebut masalah ini? Seseorang, bawa dia segera kemari. Ye Wanru, apakah kamu tahu siapa orang ini? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Yun Mochen, jangan paksa aku lagi. Tidak tahu ya? Aku akan bantu kamu mengingatnya. Katakan kamu ini siapa? Wanita di depanmu ini, kamu kenal atau tidak? Aku katakan. Sebelumnya, Nona ini menyewa aku untuk membunuhmu. Lalu aku pergi, tak disangka dialah yang menahan tebasan ini. Ye Wanru. Apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Kak Mochen, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Ye Wanru, kamu 2 kali menyewa orang untuk kejahatan. Sekali kamu menjebak Qingyu, dan sekali lagi menjebak aku. Kamu juga menipu Qingyu agar meminum obat pemicu persalinan agar dia melahirkan secara prematur, sekaligus memalsukan foto, membuatku salah mengira Qingyu berselingkuh. Semua ini kamu akui. Aku akui. Dan menyuap dokter, memalsukan catatan medis infeksi Ye Qingyu, membuatku berpikir bahwa kehidupan pribadinya kacau. Yang lebih mengerikan lagi, kau bahkan memalsukan pengalaman cedera parah yang membutuhkan transfusi darah, membuatku hampir membunuh anakku sendiri. Semua ini, kau akui. Aku akui semuanya. Yun Mochen, lepaskanlah nyawaku ini. Mengingat betapa aku mencintaimu. Ampunilah aku. Ye Wanru, cinta yang seperti itu, aku tidak berani menerimanya. Kemari. Baik. Potong semua tangan dan kakinya. Lemparkan dia di sebelah Xiao Yunshen. Biarkan pasangan bajingan ini pergi ke neraka bersama-sama. Yun Mochen, ampunilah aku. Aku tidak mau mati. Yun Mochen, kau iblis. Kau akan mati dengan buruk. Maaf membuat kalian semua malu. Direktur Yun bertindak tegas dan cepat. Mempertahankan reputasi keluarga itu masuk akal. Kami kagum. Terima kasih banyak atas pengertian Anda semua. Sekarang kita akan memulai upacara pernikahan yang sebenarnya. Ya Qingyu, saat kita menikah, aku tidak bisa memberimu upacara pernikahan yang layak. Sekarang kesalahpahaman kita sudah teratasi. Izinkan aku memberimu pernikahan yang megah. Silakan sambut istriku. Ya Qingyu. Ada masalah, Tuan Muda. Nyonya dan anak menghilang. Apa? Apa yang kalian kerjakan? Seorang wanita yang membawa anak saja tidak bisa kalian awasi. Cepat cari sekarang juga. Mohon maaf semuanya. Acara hari ini selesai. Dan jika ada di antara kalian yang memiliki kabar tentang nyonya saya, Ye Qingyu, mohon segera beritahu saya. Keluarga Yun pasti akan memberi imbalan besar. Ibu pergi terburu-buru. Sampai tidak sempat melihat cucu ibu dengan baik. Hari ini saya membawanya ke sini. Ibu lihatlah baik-baik, dan ini buah kesukaan ibu. Makanlah yang banyak. Oh iya Bu, saya pasti akan menjaga adik dengan baik, agar dia tidak diintimidasi oleh siapapun. Siapa yang mengintimidasi adikmu?
Yun Mo-chen, apa yang kamu lakukan di sini? Selain kamu, siapa lagi yang akan mengintimidasi adikku? Bukankah sudah kubilang padamu, agar kamu tetap di kamar dengan baik. Jangan berkeliaran, kamu masih membawa anak. Bagaimana jika bertemu orang jahat? Lagi pula, angin di gunung ini kencang. Bagaimana jika anak itu masuk angin? Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Setidaknya pikirkanlah anak itu. Yun Mo-chen, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku kasih tahu ya, anak itu milikku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Apakah kamu sama sekali tidak melihat apa yang terjadi di pesta pertunangan itu? Tidak, setelah kamu pergi, aku mendengar anak itu menangis di sebelah. Aku langsung keluar. King Yu, pakaianmu terlalu tipis, ayo pulang bersamaku. Yun Mo-chen, pulang bersamamu untuk apa? Untuk diintimidasi lagi oleh kamu, ibumu, dan kekasih kecilmu? Aku kasih tahu ya, Yun Mo-chen, aku tidak sebodoh itu. Jika kamu masih mempertimbangkan sedikit pun ikatan suami istri kita, tanda tangani saja surat cerai ini, dan biarkan aku serta adikku pergi. Maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku belum pernah melihat Tuan Muda Sulung Yun meminta maaf pada orang lain. Itu karena sebelumnya, aku tidak punya utang budi pada siapapun. Jadi aku tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Tapi, kaulah orang yang paling aku rugikan seumur hidupku. Jadi aku harus meminta maaf kepadamu. Tidak perlu, Tuan Muda Yun. Aku tidak pantas menerima permintaan maafmu itu, dan aku juga tidak pantas menerima bungkukanmu ini. King Yu, dengarkan aku. Angin di sini kencang, ayo kita pulang. Aku akan jelaskan perlahan-lahan di rumah. Jangan khawatir, ibuku dan Ye Wanru tidak akan mengganggumu lagi. Benarkah? Lagi pula, anak kita. Ia terlahir prematur, tubuhnya lemah, dan sebelumnya, ia juga tidak mendapatkan perawatan yang baik. Tapi jangan khawatir, setelah kita pulang, aku akan mencarikan untuknya dokter anak terbaik di seluruh negeri. Aku jamin ia akan tumbuh, sekuat anak sapi yang sangat sehat. Jadi kau mengakui bahwa ia adalah anakmu? Ya, sebelumnya aku termakan hasutan Ye Wanru dan hampir menyakitimu serta anak kita. Tapi kau tenang saja, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu, ya? Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Tanggal 20 Mei tahun 2015, cerah. Hari ini aku diganggu oleh beberapa teman nakal. Yun Mo-chen menyelamatkanku. Dia begitu bersinar, dan juga sangat menjunjung keadilan. Hanya dengan beberapa teguran, ia berhasil mengusir mereka semua. Di depannya, aku seperti itik buruk rupa, biasa-biasa saja dan sederhana. Aku juga ingin mengucapkan padanya, angka-angka yang mewakili tanggal hari ini. Tetapi bagaimana mungkin angsa putih bisa melihat itik buruk rupa? Yun Mo-chen, apa yang kamu lakukan? Kembalikan itu padaku. Aku hanya tidak menyangka kamu akan mencintaiku sebegitu besarnya. Ya, dulu aku memang sangat mencintaimu, tapi sekarang... Sekarang apa? Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, bukankah ibumu sudah membuang semua barang-barangku kemana-mana? Kamu menemukannya dari mana? Aku mencarinya sedikit demi sedikit di tempat sampah. Lalu, apakah semua yang kamu katakan tadi itu benar? Ibuku benar-benar dibunuh oleh orang suruhan Xiao Yunshan dan Ye Wanru? Tentu saja. Haruskah aku membohongimu? Lagi saat ini. Tapi tenang saja, mereka semuanya sudah menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Bahkan ibuku juga sudah kukirim ke rumah terpisah. Dia tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupnya. Rumah terpisah? Oh ya, kamu belum membebaskan adikku. Sebelumnya kamu sedang sakit, aku takut kamu akan terkejut. Makanya aku tidak memberitahukanmu hal itu. Adikmu, ia telah dibujuk oleh seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi aku harus menahannya untuk perbaikan secara paksa. Bagaimana mungkin, adikku? Bagaimana bisa? Ini rekaman pengawasan KTV. Lihatlah sendiri. Yang paling kiri itu adalah pengedarnya. Aku sudah menyerahkan semua petunjuk ini kepada tim penegak hukum. Aku yakin pengedar ini akan segera ditangkap dan diadili. Tidak heran. Ada beberapa tindakan adikku memang aneh. Begitu bertemu, dia langsung meminta 400 juta rupiah kepadaku. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa biasa membutuhkan uang sebanyak itu? Benar, ada sesuatu yang tidak beres jika ada keanehan. Salahku juga karena saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Hampir saja aku mencelakakan adikku. Sudahlah, yang penting semuanya sudah berlalu. Siapa bilang semuanya sudah berlalu? Tapi, bukankah kesalahpahaman itu sudah teratasi? Kesalahpahaman memang sudah teratasi. Tetapi luka yang kurasakan di hatiku tidak akan pernah hilang. Maafkan aku. Begini, katakan padaku apapun yang kamu inginkan. Aku bisa memenuhi semuanya. Apa kamu pikir aku wanita matre? Tidak, tidak. Maafkan aku. Aku salah bicara lagi. Yun Mo-chen.
Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan maaf dariku, kamu harus menandatangani surat cerai ini. Tidak bisa. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Jika saja kamu yang melakukan hal-hal itu, apa yang akan kamu lakukan? Maafkan aku. Kata maaf tidak akan bisa menghapus rasa sakit itu. King Yu, aku benar-benar mencintaimu. Maukan kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku akan menebus kesalahan pada kalian berdua, ibu dan anak. Yun Mo Chen, jika kamu benar-benar menyesal, lepaskanlah aku dan anakku. Bisakah kita berpisah baik-baik? Bagaimana jika aku tidak mau melepaskanmu? Kalau begitu, aku akan membawa anakku pergi sejauh mungkin. Kau tahu, jika aku tidak melepaskanmu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Aku tahu, itu sebabnya aku ingin bicara baik-baik denganmu. Aku tidak ingin akhir dari kisah kita adalah kehancuran total. Yun Mo Chen, kaca yang retak-takan bisa kembali utuh. Meskipun direkatkan, retakan itu akan selalu ada. Tolonglah, biarkan aku dan anakku pergi. Jangan buat aku membencimu. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Namun apakah kamu masih akan mengizinkanku untuk datang menjengukmu dan anak kita? Tentu saja. Kamu akan selalu menjadi ayah bagi anak itu. Baiklah, aku akan membebaskanmu. Terakhir, bolehkah aku memelukmu sekali lagi? Setelah ini, jika kamu bertemu orang yang kamu suka dan menikah, ingatlah untuk mengundangku. Baik.